I beat on the drums like ram pam pam pam, ram pam pam pam, a celebration. Kemenangan let's go ngelawang. It's a celebration. Gamelan playing louder than a speaker. Cha cha cha. Oh my God, can you believe that? All the children scream like cha. Can you hear them? Can you hear them? Look at all the people like a rainbow in the sky. All the colors that we show are bringing back the light. Ku gembira denganmu, warna-warni hariku. Victory. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi hadirin sekalian. Saya Dwi Sinar yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat di acara Digital Art dan Masa Depan Seniman Bali. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menundukkan doa kepala dengan segala kerendahan hati, seraya memanjatkan doa kepada Sang Maha Pelindung, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan memberikan manfaat maksimal bagi kebangkitan negeri kita tercinta. Untuk itu, seluruh hadirin saya mohon untuk berdiri. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin dapat duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kehadiran teknologi Non-Fungible Token atau NFT membawa angin segar untuk para seniman dan kolektor seni. Sebab saat ini banyak karya seni digital yang diperjualbelikan dengan token cryptocurrency. Karya seni digital dikenal sebagai NFT art, merupakan salah satu aset digital dengan harga jual yang seringkali fantastis. Bahkan beberapa NFT art berhasil terjual seharga triliunan rupiah. Hal inilah yang menjadikan NFT art digandrungi orang-orang karena kebanyakan dari mereka ingin memiliki koleksi berupa aset yang nantinya bisa dijual kembali dengan harga yang menjanjikan. Bali merupakan gudangnya seniman, harus mampu memanfaatkan fenomena kehadiran NFT ini untuk menghasilkan karya seni digital yang bernilai tinggi. Untuk itu hari ini kita akan membahasnya bersama dengan talk show yang bertajuk Digital Art, Game Industri, dan juga animasi, bersama tentunya dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk talk show kita hari ini akan dipandu dengan moderator yang tentunya sangat luar biasa sekali. Beliau merupakan Wakil Rektor 3 dari Instiki atau Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ayu Gede Wildahlia.
Untuk Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Tes. Saya izin buka masker ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, hadirin yang berbahagia pagi hari ini saya bisa minta tepuk tangannya sekali lagi dong untuk kegiatan yang benar-benar asik banget, oke banget yang diadakan oleh pemerintahan Provinsi Bali yakni Bali DigiFest. Dan hari ini juga saya benar-benar merasa bangga bisa hadir ke tengah-tengah teman-teman semua yang ada di ruangan ini untuk memandu kegiatan kita sebagai moderator di conference yang ketiga. Ada yang sudah sempat ikut conference 1 dan 2 di ruangan ini? Ada yang sudah, ada yang tidak ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat datang di topik yang ketiga. Tadi sudah disampaikan juga oleh MC. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai digital art, games, industry, dan juga animasi. Jadi adik-adik mahasiswa, kemudian alumni, anak-anak muda, milenial seperti sekarang, itu saya yakin banget sangat-sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau digital, ya kan? Main games, main nggak di rumah? Main, kayaknya semua gitu ya, nggak cuma anak-anak muda aja, orang tua, dewasa, itu juga semuanya main games. Nah, saya izin duduk rekan-rekan semuanya. Jadi pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh MC juga, bahwa kita punya 3 tema. Menarik banget teman-teman. Jadi tema yang pertama, sudah disampaikan juga tadi, kita akan membahas mengenai digital art, apa itu seni digital, kemudian gimana sih masa depan dari seniman-seniman Bali. Kalau zaman dulu kita tahunya seniman Bali itu melukis, ya udah melukisnya pakai kanvas, melukisnya ya harus dengan cat warna gitu ya, dan lain-lainnya. Namun apa sih hubungannya dengan digital art, kemudian perkembangannya seperti apa, nah itu yang akan kita bahas dengan 3 narasumber kita hari ini ya. Kita minta tepuk tangan dulu untuk 3 narasumber kita hari ini, rekan-rekan. Ada, saya manggilnya Mas ya, atau Beli boleh juga sih, walaupun dari Bandung, semuanya sudah bisa hadir hari ini? Oke, semua sudah bisa hadir narasumber kita teman-teman. Jadi yang pertama yakni Bapak Prasetya Budiman, jadi saya manggilnya adik kali ya, karena ketiga narasumber kita itu masih muda-muda banget, bertalenta banget. Mudah-mudahan menjadi inspirasi adik-adik semua yang ada di ruangan hari ini yang hadir untuk mengikuti seminar atau conference kita yang ketiga ini. Oke, yang selanjutnya ada Mones, ya nanti lebih jelasnya saya akan lebih memperkenalkan ya kepada rekan-rekan. Dan yang terakhir ada Raka Jana. Nah itu beberapa narasumber yang hadir untuk di tema yang pertama, nanti tema kedua juga akan ada narasumber yang nanti akan saya sampaikan, begitu juga dengan tema yang ketiga ya. Nah untuk narasumber yang pertama rekan-rekan, jadi kita akan sambut bersama, nama lengkap adalah Prasetyo Budiman. Saya mohon tepuk tangannya, merupakan lulusan jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran ya. Jadi kami mohon langsung untuk Mas Prasetyo Budiman bisa hadir ke atas panggung. Dan kalau kita berbicara tentang beliau, silakan Mas. Aktif banget berorganisasi, jadi merupakan bagian dari beberapa event di kampus, seperti itu. Halo, gimana kabarnya? Silakan duduk Mas. Ya, bisa diambil mic-nya Mas Budiman. Saya panggilnya Mas atau Beli nih? Boleh Mas. Boleh mana aja ya. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman sudah tahu atau pernah mendengar yang namanya Superlative Secret Society, itu beliau merupakan CEO-nya. Jadi benar ya, Mas, saya panggilnya Mas Prasetyo. Boleh. Oke. Ya, terima kasih. Kebetulan iya. Iya, oke Mas Prasetyo terima kasih, kita tunggu dulu dan kita akan masuk dulu ke narasumber kita yang kedua. Mones pasti sudah tahu ya, banyak juga yang tahu, saya tadi baru masuk ke ruangan itu udah banyak yang visit, hari ini ada Mones, hari ini ada Mones, benar. Jadi Mones itu benar-benar mendunia banget lewat ilustrator, adik-adik dan juga rekan-rekan semuanya. Nama lengkapnya adalah Ida Bagus Ratu Antoni Putra, atau yang lebih akrab dikenal dengan Mones. Beliau merupakan seorang ilustrator aslinya dari Tabanan Bali, nggak nyangka gitu ya, keren banget. Anak muda Bali memang
memang harusnya berprestasi seperti beliau, kemudian berawal dari menjadi seorang, dari karya yang sederhana ya di awal yang dia miliki, dan sampai sekarang Mones itu merupakan salah satu atau seorang ilustrator yang memang sudah dikenal di dunia. Seperti apa? Nanti kita akan sama-sama tanyakan. Untuk itu kami mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk Mones yang sudah hadir hari ini. Silakan beli. Ini mereka muda-muda semua. Kalau saya panggilnya adik, kesannya usia saya ketahuan banget gitu ya. Kalau manggilnya kak, ya nggak pantas. Mereka muda-muda banget. Saya panggilnya beli aja. Oke, gimana kabarnya Beli Mones? Bisa diambil mic-nya? Baik, baik. Terima kasih. Baik ya, terima kasih sudah bisa hadir Sama-sama. pagi hari ini di sini. Ya, itu untuk narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang ketiga, salah satunya dan teman-teman semua yang ada di sini juga mungkin sudah banyak yang tahu. Saya sempat mendengar nama beliau, namun belum pernah ketemu langsung gitu ya. Jadi nama lengkapnya adalah Dewa Gede Rakajana Nuraga. Ya, salah satunya juga merupakan seniman muda berbakat dari Bali ya. Usianya juga masih sangat-sangat muda, tahun 91 kelahirannya, tepatnya tanggal 6 Maret. Udah lewat sayangnya ya. Jadi lebih hobi itu sebetulnya nonton kartun, bener apa enggak nanti kita akan tanyakan bersama-sama. Jadi sejak kecil beliau memang telah memiliki hobi menggambar kartun Jepang. Bagaimana hebatnya Rakajana bekerja sama dengan rekan-rekannya, membangun usaha dan lain-lainnya, itu yang akan kita bahas dengan beliau. Untuk itu sekali lagi kami mohon tepuk tangan untuk narasumber kita yang ketiga, Rakajana. Iya, terima kasih Beli, silakan diambil mic-nya. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Iya, teman-teman bisa minta tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita yang sudah ada di ruangan ini. Ada Mas Prasetya, ada Bli Mones dan juga Bli Raka yang saya panggil. Dan mereka akan memberikan atau memaparkan materi, masing-masing diberikan waktu 10 menit dulu ya untuk memaparkan materi. Setelah itu kita akan sama-sama kumpul lagi, kita akan melakukan tanya jawab. Jadi untuk adik-adik yang ada di ruangan ini yang memang ingin bertanya lebih banyak mengenai digital art itu seperti apa, silakan dikumpulkan materi-materi yang mau ditanyakan kepada ketiga narasumber kita ya. Untuk itu silakan Mas Prasetya, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Kira-kira Slide-nya. Ya, dari panitia bisa disiapkan slide-nya ya. Oke. boleh next, Mbak. Ya, bisa berdiri mungkin Mas Prasetya di sebelah sana biar kelihatan kerennya, bener ya? Halo semuanya, nama saya Prasetya Budiman, saya selaku CEO dari Superlative Secret Society. Jadi sebenarnya Superlative Secret Society itu apa sih? Superlative Secret Society adalah sebuah NFT projects dengan total supply itu sejumlah 11.110 gambar, dan kita bersama-sama crowdfunding atau mengumpulkan beberapa dana untuk membuat suatu NFT galeri pertama di Southeast Asia. Mungkin masnya langsung ke bagian superlatif aja. Sorry. Masih next lagi. Terus Mas, next. Ya, selagi menunggu ini, jadi kita itu launching mulai dari 22 September. Sorry Mas, masih next terus. Next. Yap, kiri lagi ya. Kita launching di 22 September 2021 dengan jumlah sekarang, ini mungkin belum update ya datanya, dengan jumlah owner itu sekitar 6.000 holders, jadi ya pembeli kita ada 6.000 dengan volume trade sekarang udah di angka 5.000 dan floor price-nya kebetulan turun karena sekarang lagi bear market, itu ada di sekitar 0,07 gitu, dan beberapa market kita juga kebanyakan dari US gitu. Saya alhamdulillahnya untuk yang Indonesia itu agak bertambah, mulai dari 7% itu lebih sekarang lebih ke 11%-an nih untuk yang Indonesia. Oke, next lagi Mas.
Nah ini kita udah press release di berbagai media, Superlative Secret Society, dan kita juga udah termasuk di trending juga di OpenSea. Jadi itu menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi kita, sudah menjadi trending di OpenSea, menjadi volume trade pertama, top 5 di OpenSea pada 24 jam terakhir. Next mas. Nah, kita juga udah di media, media luar juga kita sempat press release, salah satunya sebagai berikut gitu. Sebenarnya Superlative Secret Society ini dibangun balik lagi untuk mengembrace local artist untuk menjadi global artist gitu. Jadi dengan adanya galeri NFT ini, mudah-mudahan bisa membantu para kreator-kreator mendapatkan wadah untuk bisa terjun dan masuk dan bersama-sama menghadapi NFT space gitu. Paling segitu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas Prasetya sudah menyampaikan materinya berkaitan dengan NFT dan juga dari usaha yang dimiliki beliau yakni Superlative Society yang bisa dikatakan sudah sampai 6.000 pembeli, itu keren banget ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk kita semua yang berada di ruangan ini. Oke, untuk yang selanjutnya Bli Mones, kami persilakan untuk menyampaikan materinya sekitar 10 menit ya Bli ya. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih banget, ini udah datang jam 9 pagi di hari Minggu, yang biasanya mungkin beberapa kalian mungkin masih tidur atau beberapa mungkin masih nonton serial kartun di pagi hari. Perkenalkan, nama saya Mones, saya adalah ilustrator. Saya awalnya adalah graphic design, jadi saya masuk kuliah graphic design itu tahun 2000. Tahun 2000 itu tidak jauh seperti sekarang ya, era internet sekarang bergerak sangat cepat sekali. Waktu itu hampir kita tidak mengenal internet, jadi komputer di kampus pun ada satu komputer untuk 7 orang. Jadi kita belajar sendiri, belajar basic aja di kampus, lalu selebihnya belajar di luar. Nah, perkembangan internet yang sangat cepat ini juga membuka peluang semakin besar ya terhadap kita sebagai graphic design, yang akhirnya saya mengkhususkan diri sebagai ilustrator. Ilustrator artinya kalau bahasa Indonesia mungkin kasarnya dulu tukang gambar gitu. Sekarang dapat nama keren akhirnya ilustrator gitu. Sama kayak tukang tato akhirnya jadi tato artis gitu. Jadi kita mendapatkan jabatan yang cukup keren namanya untuk ditampilkan di profil kita. Nah, singkat cerita, perkembangan internet ini pun juga membuat kesempatan untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan brand-brand luar ataupun dalam negeri itu sangat besar. Ini contohnya saya kerjasama dengan Kompas Gramedia dan sepatu Nah. Jadi berawal dari proyek mural di Palmera, Jakarta, akhirnya mural yang saya buat itu terpilih untuk dibuat sepatunya. Kalau Nah Project ini mungkin kalau beberapa media itu terkenal karena Jokowi pakai sepatu ini. Jadi hari ini pun juga akan kita launching itu beberapa waktu lalu. Jadi proyek-proyek seperti ini juga dulu-dulu nggak pernah kepikiran bahwa kita akan bisa kerjasama dengan brand A, brand B, itu nggak pernah kepikiran. Hal itu bisa bekerja seperti sekarang itu karena internet gitu kan. Nah, begitu juga NFT ini juga akhirnya menghampiri kita bersama ya. Mau nggak mau kita juga harus belajar dan akhirnya terjun langsung di situ. Saya juga awalnya karena ini teknologi yang baru, belajar NFT ini pun juga masih kita kan tidak semudah mempelajari Instagram untuk masuk platform baru NFT ini ya. Kita perlu nanya sana sini, nonton video dan segala macam. Dan akhirnya terjun ke NFT ini pun juga menjadi sesuatu yang menurut saya jangan dilihat sebagai hanya auto cuan aja. Karena itu biasanya banyak yang menjerumuskan orang seolah-olah masuk NFT sama dengan auto kaya, auto cuan. Semua apapun platformnya itu butuh usaha lebih. Begitupun juga teman-teman di Superlative, mereka punya tim yang sangat bagus sekali sehingga mungkin nanti akan diceritakan lebih banyak. Jadi begitupun juga apapun platform yang akan kita lakukan atau terjun di situ, itu pasti ada prosesnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kalau yang ditampil di slide ini beberapa proyek-proyek kerjasama
saya dengan beberapa brand yang mana ini juga membuktikan bahwa walaupun kita tinggal di Bali, bukan di Jakarta, dengan adanya akses internet kita bisa kemana aja kok gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Blimones yang sudah menyampaikan materinya. Satu poin yang bisa diambil kalau memang NFT sekarang lagi booming banget gitu ya, lagi marak banget, apalagi berkat foto yang dihargai miliaran rupiah. Jadi semuanya pada mau berlomba-lomba nih tahu tentang NFT. Satu poin yang saya ambil tadi yang disampaikan oleh Blimones, jangan selalu melihat bahwa itu adalah auto kayanya, auto cuannya. Tetapi yang dilihat adalah prosesnya. Terutama untuk adik-adik yang memang suka gambar, seperti yang disampaikan Blimones ya. Suka gambar, tukang gambar sekarang udah nama ilustrator, udah keren banget. Dipupuk lagi, lebih oke lagi, kemudian dilihat atau dinikmati prosesnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Blimones. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir di tema kita yang pertama, yakni ada Bli Raka Jana, ya silakan Bli Raka, kita akan berikan waktu 10 menit juga untuk menyampaikan materi yang mau disampaikan. Setelah itu kita akan langsung tanya jawab ya. Oke, silakan. Terima kasih waktunya, saya izin buka masker. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu, terus kemudian ada teman-teman mahasiswa juga. Ya, tadi sebenarnya udah banyak dimention sama Mas Pras, sama Blimones juga tentang NFT. Dan hari ini saya senang banget, selain bisa berdiri di depan sini, saya juga bisa satu panggung gitu ya sama Mas Pras, di mana kita juga sebelumnya sudah berapa kali kolaborasi. Saya dengan Superlatif Galeri untuk membuat workshop ataupun edukasi tentang pembuatan NFT ataupun apa itu NFT. Dan Blimones sendiri itu bisa dibilang guru saya, karena saya dulu sempat di sana bekerja di tempat beliau selama 1 tahun, jadi banyak hal yang saya dapat di sana. Nah, di sini saya nggak akan bahas apa itu NFT ya, saya rasa udah banyak banget. Kita di sini akan bahas sesuatu yang lebih spesifik tentang NFT gitu. Dan tadi benar dibilang bahwa NFT itu nggak sekedar cuan gitu. Tapi sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Raka Jana. Nah, lengkapnya tadi sudah di-mention sama moderator. Saya asal desa Tambak Siring. Mungkin yang sering melukat ke Tambak Siring tahulah desa Tambak Siring, desa yang sangat indah. Selain sebagai ilustrator, saya juga ada studio, di mana studio kami itu mempunyai konsep one stop shopping. Jadi tidak hanya jasa desain yang kami tawarkan, tetapi kita juga produksi merchandise. Dan tim saya itu berjumlah sementara ini ada 20 orang, di mana ada berbagai kompetensi yang kita jalankan. Ada memang graphic design, ada memang ilustrator, ada accounting dan yang lainnya. Dan ini adalah beberapa karya yang saya buat selama ini. Tadi benar bahwa saya itu dari kecil suka banget nonton anime. Idola saya adalah Akira Toriyama, yaitu kreatornya dari Dragon Ball. Tetapi walaupun saya suka anime, saya tidak meninggalkan nilai-nilai luhur atau local genius yang kita punya, karena kita paham di Bali itu luar biasa sekali potensinya. Sekarang tinggal kita inovasikan saja, karena zaman sekarang yang terpenting itu ada 3 hal. Yang pertama adalah inovasi, kemudian ada kolaborasi, dan yang terpenting sekarang kita memasuki era adaptasi, yaitu di mana semuanya serba digital. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan nanti bahas hal yang lebih spesifik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bli Raka Jana juga sudah menyampaikan materinya. Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang muda, bertalenta. Jadi kalau bisa dibilang kalian bertiga punya komunitas berarti ya? Komunitasnya ada namanya atau gimana? Siapa yang boleh jawab boleh? Gak ada yang mau jawab. Ada komunitasnya memang? Kalau saya bilang secara spesifik, kalau bilang ilustrator, belum ada, tapi akan ada. Akan ada gitu ya. Nah, tapi akhirnya saling mengenal, ada nggak sih di awalnya yang nggak saling kenal, tapi ternyata karena belajar NFT dan lain-lainnya itu akhirnya kenal? Dengan Mas Pras. Oke. Kenalnya di mana Bli Raka Jana dengan Mas Pras? Nggak sengaja nemu gitu di internet atau gimana? Ya itu tadi, karena kan NFT itu teman-teman nggak sekedar cuan ya. Jadi NFT itu menawarkan kita
koneksi juga. Oke. Karena NFT saya kenal dengan Mas Pras, dengan Superlatif Galeri. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Ya, adik-adik dan juga teman-teman semua yang ada di ruangan ini kami persilahkan, kita akan buka sesi tanya jawab selama sekitar 30 menit. Kami akan buka sesi pertama dulu dengan 3 pertanyaan. Untuk itu, silakan untuk adik-adik yang mau ditanyakan kepada 3 narasumber kita, sebutkan nama, kemudian mau bertanya dengan narasumber yang mana, dan disebutkan pertanyaannya apa. Adakah yang mau bertanya? Silakan dari bangku sini 1, kemudian ada lagi? Kelihatan nggak ya? Ada yang di belakang mana? Oh ya, di belakang. Oke, 2. Ya, untuk yang bertanya bisa silakan berdiri ya. 1, 2, satunya lagi. 1 lagi ada? Masih belum. Sambil menunggu silakan pertanyaan pertama dulu dari adik yang di depan. Silakan, Dik. Iya, silakan. Baik, selamat pagi. Nama saya Rizky Tegar. Bisa dibilang saya juga full time freelancer dari desainer ataupun praktisi seperti itu. Nah, mungkin untuk sesi pertama ini mungkin saya akan tanyakan lebih ke tentang tim, karena saya lihat di depan ini kan sudah istilahnya dari tim-tim besar ya. Oke. Nah, jadi di era digital seperti ini, bagaimana sih kita juga mengenal NFT itu ada yang tipenya project. Nah, apalagi sekarang di era digital seperti ini, kita sudah bisa bekerja dengan remote sama ilustrator dan kolaborasi juga bisa dengan remote. Nah, bagaimana sih caranya kita membangun sebuah tim dan kita bisa mendelegasikan proyek-proyek yang ada itu kepada tim-tim yang mungkin kita sendiri nggak tahu nih, karena kita sistemnya sekarang sudah kenal yang namanya kerja remote dari jauh, apalagi sekarang sudah internet sudah berkembang. Nah, mungkin kalau misalnya disuruh pilih yang mana, mungkin boleh dijawab sama Bli-Bli yang ada di depan. Itu aja, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Rizky Tegar, keren banget namanya. Silakan untuk pertanyaan kedua, adik yang di pojok belakang. Oke, perkenalkan nama saya Dewa Darmika. Saya ini sebenarnya baru-baru ya ingin masuk ke NFT. Tadi kan kalau nggak salah saya lihat digital artnya Blimones atau ke Blipras itu kan kayaknya punya karakter bertiga dah, kayak punya karakter tersendiri gitu. Itu tuh gimana caranya biar digital art kita itu kayak punya karakter tersendiri gitu, biar kalau ada karakter yang lain gitu bisa gimana mau bilang ya kayak ya gitulah gitu. Gitulah itu apa, Dek? Susah dikata-katakan. Susah diungkapkan ya, tidak seperti perasaanmu padanya ya, Manja. yang gampang diungkapkan. Oke, terima kasih Dewa Darmika. Ya, Yang sama-sama. pertanyaan terakhir, yang ketiga untuk sesi selanjutnya di sebelah kanan. Ya, silakan adik berdiri deh, yang tangannya udah di atas. Ya. Tes 1, Ya. 2, 3. Oh, keras juga nih mic-nya. Saya Bista Talika dari ITB asli. Jurusan multimedia. Mau nanya. Ya, maaf ya guys. Jadi begini, basicnya kan sebenarnya kalau seniman itu walaupun dia desainer, itu kan ngejual diri. Nah, gimana sih pertama kali kita nge-branding dan dan memarketingin karya kita? Apakah perlu banget kita punya karakter, atau kita kan sebagai desainer tuh balik lagi ke klien maunya apa? Nah, sebenarnya rule yang pertama kita untuk branding apa sih? Biar kita tuh bisa dikenal, memarketingin kita, diri kita sendiri. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Bisma pertanyaannya. Nangkep ya teman-temannya, pertanyaan dari Bisma sudah saya rangkum ketiga pertanyaannya, sebentar ya. Ya, kita akan jawab pertanyaannya nih, borongan pertanyaannya. Berarti pertanyaannya Bima itu ditujukan ke siapa Bima? Bisma, sorry. Ke semuanya. Sekalinya semuanya mau. Oke, Bli dan juga Mas Pras, ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama itu dari Rizky Tegar, beliau merupakan freelancer, jadi beliau melihatnya kalian itu adalah sebuah tim gitu ya. Kemudian NFT itu
ada yang bentuknya project. Gimana caranya itu membangun tim dan bagaimana caranya mendelegasikan sebuah project itu tahu nih, oh Blimones nih yang mengerjakan, oh Bliraka yang mengerjakan atau Mas Pras seperti itu. Dari Mas Pras dulu deh, silakan. Iya, sebenarnya pada awalnya itu kalau untuk Superlatif sendiri ya, Superlatif Secret Society sendiri itu adalah sebuah NFT projects atau NFT collectible. Kalau misalnya teman-teman tahu, yang sangat terkenal itu namanya Bored Ape, Bored Ape Club, dan mungkin yang lagi hype banget nih sekarang tuh Azuki gitu kan. Nah, pada awalnya ketika kita membangun SSS ini, kita itu terdiri dari 4 orang, 4 orang partner lah. Yang pertama tuh job desk-nya sebagai project manager, yang itu ngurus dan membawa visi project itu sampai kemana. Yang kedua itu of course ada artisnya gitu sebagai, kan kita kan kalau menjual NFT of course kan barang jualannya adalah gambar gitu kan. Of course itu harus ada artisnya gitu kan. Yang ketiga itu ada community manager. Jadi dia itu memang yang mengurus Discord dan mengurus marketing, semuanya ada di situ. Dan yang keempat dan yang terakhir itu ada orang teknologi. Dia yang membuat smart contract, dia yang mengeneratif art, dia juga yang membuat website dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Superlative Secret Society itu diawali dari 4 orang sih untuk timnya gitu. Gitu. Jadi. Oke, nah itu kalau yang memang dari satu tempat nih, dari tempatnya Mas Pras. Misalkan nih kalau dengan Blimones dan juga Bliraka seperti itu, kira-kira itu kan bisa dikatakan juga satu tim gitu ya. Nah gimana caranya itu mendelegasikan, oh ini kira-kira nih cocoknya artisnya adalah Mones kayak gitu. Itu gimana Mas? Sebenarnya sih hasil ini aja sih hasil chemistry satu sama lain sih. Oh ini cocoknya kayaknya community manager. Oh ini sepertinya cocoknya kalau artis udah saklek sih. Oh ini misalnya artisnya seperti Balivers, Bliraka gitu kan. Udah itu udah saklek sih kalau artis ya. Kalau untuk yang lain sih role-nya bisa berubah-ubah sih. Oke, Gitu. berarti dalam setiap tim itu bisa berubah-ubah setiap project gitu ya? Iya. Project A timnya berbeda, project selanjutnya beda lagi gitu ya? Betul, Oke, ya. Terima kasih Mas Pras. Jawabannya silakan Blimones, pertanyaannya masih sama dari yang disampaikan oleh Rizky. Oke, saya mungkin tidak akan spesifik ke NFT project ya, karena saya di studio tidak mengerjakan NFT project secara khusus, tapi kami juga mengerjakan menjadi bagian jadi beberapa NFT project. Yang bisa saya share di sini sih adalah bagaimana sebuah teamwork, terutama kalau kita bekerja sebagai di industri kreatif itu sangat penting. Dulu saya juga beberapa tahun itu kerja sendiri, mengalami banget itu rasanya ego sebagai seorang seniman itu seolah-olah semua bisa dikerjakan sendiri itu mengalami itu. Yang artinya setelah beberapa tahun saya belajar dari proses itu dan akhirnya membangun tim kecil dulu, ada Raka dulu sempat di situ. Terus akhirnya sekarang dibantu ada istri saya sebagai manajer, terus ada tim ilustrator, graphic design, marketing, itu juga sangat membantu sekali. Yang akhirnya yang saya pelajari di situ adalah kita memang benar-benar butuh teamwork untuk bisa maju lebih jauh gitu. Biasanya seniman berpikir, oke, saya kerjanya sendiri biar cepat. Ya emang lebih cepat kerja sendiri. Tapi kalau mau pergi jauh itu harus kerja tim. Dan kita harus membuka diri bahwa kolaborasi itu akan membuat perubahan besar dan memberikan kita hasil melebihi dari apa yang bisa kita capai sendiri gitu. Jadi teamwork apapun itu proyeknya itu sangat penting gitu. Iya, terima kasih Blimones. Berarti Blimones juga pernah ego dulu ya? Sangat. Oh sangat. Sekarang gimana? Sudah berubah? legowo. Karena memang harus berkecimpung di dunia ini ya memang harus berkolaborasi gitu ya. Mau nggak mau harus nurunin egonya atau bahkan ngilangin egonya gitu ya Mas? Ego itu masih ada sebagai diferensiasi kita di ranah art. Oke. Ya, karena kalau kita di industri ini kan pelakunya ramai sekali.
ego atau idealisme seniman itu tetap diperlukan untuk diferensiasi dan mengukuhkan dia, membedakan dia di antara lautan kompetitor. Kita sebut kompetitor walaupun itu teman-teman juga ya, tapi secara industri itu bisa disebut kompetitor secara sehat ya. Itu. Jadi diferensiasi itu masih diperlukan. Sangat. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk dua masukan atau jawaban yang sudah disampaikan. Yang terakhir nih dari Bli Raka, apa yang mau disampaikan atau jawaban dari pertanyaan dari yang pertama tadi dari Rizky Tegara. Silahkan Bli. Ya, jadi tadi udah dimention juga tentang apa namanya NFT project kan sudah sama Mas Pras juga. Saya juga sama pengen lebih memfokuskan lagi di tim gitu ya, karena banyak sekali teman-teman sekarang itu bertanya di Instagram saya itu tentang bagaimana caranya membangun tim atau cara merekrut atau bagaimana, itu banyak banget. Nah, jadi tim itu sangat penting karena bagaimana kita menempatkan orang yang benar-benar kompeten di masing-masing bidangnya gitu. Nah, kalau saya sebagai seorang yang suka gambar, ya udah skill saya cuma gambar gitu. Saya nggak punya skill mumpuni tentang marketing, tentang accounting segala macam. Makanya kalau saya dari dulu memang sudah menargetkan dari tahun 2010 tuh pengen punya studio gitu. Tapi nggak kebayang tim itu seperti apa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya di 2015 itu sudah mulai bentuk HNS dan mencari orang-orang yang memang saya butuhkan dalam sebuah studio gitu. Nah, untuk tim sendiri sebenarnya bisa dimulai dari teman terdekat sih. Karena saya sendiri di HNS Studio itu manajernya sekarang itu adalah teman saya kuliah dulu. Oke. Kedua, bisa juga kalian ketika ingin membangun sesuatu, kalian punya visi seperti apa, kalian sampaikan aja dulu ke teman kalian. Jadi visi jauhnya adalah seperti ini dan bagaimana kalau kita kerjakan seperti ini. Jadi harus di awal itu harus jelas terhadap itu. Kalau saya sih keberadaan sebuah tim itu sangat penting sekali gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari ketiga narasumber kita untuk pertanyaan pertama. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua dari Dewa Darmike. Jadi punya keinginan untuk masuk ke NFT digital gitu ya. NFT maksud saya. Nah, kemudian tadi Dewa Darmika tuh melihat dari penyampaiannya Bli Mones dan juga Bli Raka bahwa kalian itu memiliki karakter yang berbeda. Bisa dilihat ya dari karyanya itu beda. Jadi ketika orang melihat, oh ini Bli Mones nih, oh ini Bli Raka, oh ini Mas Pras, seperti itu ya. Nah, pertanyaan dari Dewa Darmika itu gimana sih caranya membentuk karakter tersebut? Jadi orang sekalinya tahu itu, oh itu adalah hasil karyanya Dewa Darmika. Ya, who knows nanti dia juga akan menjadi ilustrator seperti kalian. Pertanyaannya kepada siapa ya tadi ya? Saya lupa nyatat nih. Boleh deh dari ketiga siapa yang mau menjawab, silakan. Ya, Bli Mones deh, karena kebetulan udah pegang mic ya. Oke, menurut ini juga pertanyaan yang paling umum ya. Raka juga pasti sering banget dapat pertanyaan ini, gimana sih caranya mencari karakter. Menurut saya karakter itu dibangun dengan perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup seseorang itu akan membentuk orang itu dari kecil itu membaca apa, menonton apa, ketemu siapa, mendapat pengalaman pergi kemana, ngobrol dengan orang, merasakan sesuatu, mengalami sesuatu, sehingga itu akan bentuk, kalau bahasa Inggrisnya taste, rasa. Taste itu yang akan bentuk apakah kamu akan pakai brush A, warna B, program C, dan lain sebagainya, sehingga itu sebenarnya terjadi secara natural. Jadi yang saya bisa bilang, ciri khas itu nggak usah dicari, ciri khas itu akan terbentuk dengan sendirinya. Sama seperti misalkan kamu suka akhirnya tahu lagu-lagu Ebit GAD misalkan. Dari mana? Ya karena bapak dulu mungkin mendengarkan itu saat kamu kecil, dan akhirnya kamu lebih respect lagu-lagu oldies gitu. Atau kamu suka musik metal karena apa? Karena lingkungan sekitarmu suka musik metal. Akhirnya kamu suka pingin jadi pemain band misalnya gitu. Begitu juga dengan seni rupa juga sama seperti itu. Apa yang kita alami, seperti saya misalkan, saya lahir dan tumbuh besar di Bali, melihat, merasakan, mencium aroma budaya kita itu berpengaruh sekali dengan apa yang saya ciptakan sekarang. Artinya saya lahir tahun 80, saya mengalami era awal-awal kartun masuk TV, komik, dan segala macam. Jadi perpaduan itu yang akhirnya saya padukan di karya-karya saya, ya, yang akhirnya saya terjun ke dunia digital. Hal ini mungkin akan berbeda kalau saya tinggal di luar negeri. Karya saya pasti akan beda banget. Kalau saya mungkin di daerah lain, saya tinggal di Aceh, saya tinggal di Sumatera, karya saya pun pasti akan berbeda. Jadi karya seni itu adalah, ciri khas itu adalah perjalanan hidup seseorang yang tidak bisa ditiru.
gitu. Oke, perjalanan hidup dan juga berarti dari yang Bli Mones sampaikan tadi dipengaruhi oleh lingkungan juga ya. Betul. Tergantung di mana kita Iya. tinggal. Oke, terima Tidak kasih. bisa dibuat-buat. Bisa sih kalian buat-buat, tapi nggak akan berlangsung lama. Karena berkesenian itu selamanya. Jadi kalau kalian tanda kutipnya fake gitu, itu cuma sebentar aja kok. Kalian nggak akan tahan lama-lama niru orang lain gitu. Jadi gitu. Iya benar banget ya. Oke, terima kasih Bli Mones. Selanjutnya Bli Raka sudah menyiapkan jawabannya panjang banget tadi. Oh gambar ya, gambar saya? Oh enggak, bukan. Oke silakan Bli Raka. Ya, jadi ya benar sih banyak banget yang nanya tentang karakter-karakter gitu. Kalau menurut saya sih sama seperti gambar atau karya yang kalian lihat tadi, karya saya itu adalah akumulasi gitu ya. Akumulasi dari ribuan jam proses kertas yang saya habiskan gitu tiap hari. Karena memang dari dulu saya nggak pernah memikirkan bakal banyak yang bilang gambar Bli Raka karakternya seperti ini. Saya nggak pernah memikirkan itu. Yang saya pikirkan adalah ya udah saya explore terus, saya latihan apa yang bisa saya gambar, saya gambar. Problemnya adalah dari banyak teman-teman, mereka itu terlalu banyak mikir sebelum berkarya. Jadinya mereka mau mikirkan style apa, padahal mereka belum menggambar gitu. Kalau menurut saya sih kalian gambar aja dari hal terdekat, kemudian disimpan sketnya terus gambar, karena suatu saat nanti, benar kata Bli Mones, itu akan terbentuk secara alami gitu. Dan kalau bisa saya tambahkan, kalian juga bisa eksplorasi. Karena dulu pertama kali saya mencoba memasukkan unsur budaya Bali pada karya saya itu sekitar tahun 2012 atau 2013, di mana pada waktu itu ngetrend banget Mexican style. Jadi saya ikut-ikutan tuh, untuk menggambar itu. Yang namanya orang belajar kan pasti ya meniru apa yang ada gitu. Kemudian itu nggak ada yang mention pada waktu itu, maksudnya nggak ada yang tahu keberadaan saya, karya saya seperti apa, karena sama. Kemudian saya coba explore. Satu hal yang saya waktu itu mengejutkan saya adalah ternyata idola saya si Akira Toriyama itu ternyata mencari idenya ke Bali. Jadi komik Dragon Ball kalau kalian lihat di seri pertama itu ada kayak candi bentar, ada orang pakai udang. Sehingga saya berpikir ngapain juga saya sebagai orang Bali jauh-jauh nyari inspirasi, sedangkan kita di Indonesia atau di Bali itu sudah banyak sekali sebenarnya hal yang bisa dieksplor. Akhirnya ya udah saya gabungkan antara kesenian Bali, bukan yang pakem ya, kesenian yang Bali saya inovasi, kemudian saya gabung dengan kesenian Jepang. Sehingga ternyata itu walaupun di awal kemunculan dibilang ya sedikit kuno gitu ya karena unsur budaya, tapi paling enggak kita dimension. Dan itu kita kerjakan secara konsisten, lama-lama pasti akan mempunyai value gitu karya kita. Oke, setelah mempunyai value, karakternya udah kebentuk dan akhirnya ya udah itu menjadi karakternya Bli Raka sendiri Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya kayak gambarku kan garisnya benar-benar kasar ya. Itu sebenarnya sesuai ke kayak nggak rapi gitu karena sesuai kepribadianku sebenarnya. Aku tuh nggak bisa rapi. Ya udah aku implementasikan dalam bentuk karya gitu. Oh gitu ya, jujur banget ya bilang nggak rapi ya. Oke, terima kasih Bli Raka. Yang terakhir dari Mas Pras, silakan Mas Pras, pertanyaan masih sama tadi. Halo, iya mungkin kalau misalnya dari saya mungkin sedikit kali ya, karena saya backgroundnya memang bukan artis sebelumnya gitu, karena saya jatuhnya sih gimana ya, mungkin pedagang lah ya, pedagang gitu. Jadi kalau misalnya di Superlatif itu sendiri, jadi ada artisnya, ada namanya Arif Wicaksana, yang dimana dia itu suka menggambar abstrak, suka menggambar ya ala-ala Picasso seperti itu, dan bahkan kalau misalnya belajar dari kisah hidupnya, dia tuh dari umur 8 tahun tuh suka doodling. Jadi benar seperti kata Bli Mones dan Bli Raka, kalau di mana suatu karya seni itu sebagai suatu kristalisasi lah. Kristalisasi dari berbagai informasi, dari berbagai pengalaman, dari berbagai rasa gitu, dan itu menjadi sebuah karya seni yang ada sampai sekarang gitu. Mungkin dari saya sih itu aja sih. Soalnya mungkin art sendiri nih udah ada suhu-suhunya nih kalau untuk art nih. Oke, Gitu. kalau dari Mas Pras sendiri sebagai pedagang, tadi yang Mas Pras sampaikan itu cara memilihnya gimana? Sebenarnya menariknya saya ketika bertemu si artis ini, si Arif itu lewat Twitter. Jadi saya mungkin kerjasama sama artis ini Arif, dan dia sekarang sebagai co-founder juga itu sekitar belum ada setahun lah. Belum ada setahun, dan kita secara magic ketemu di Twitter, dan itulah indahnya dari NFT space gitu.
Dan ketika melihat karyanya saya langsung eye-catchy lah, langsung eye-catchy di mana warna-warnanya summer gitu dan enak aja dipandang, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk DM artis ini, akhirnya dia mau untuk kolaborasi dan akhirnya alhamdulillahnya jadi seperti ini gitu. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk pertanyaan kedua sudah dijawab oleh ketiga narasumber. Dari pemikiran mereka masing-masing tuh keren banget ya. Sudah ada beberapa poin yang saya dapatkan, nanti saya akan bacakan di kesimpulan kita di tema yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu dari Bisma, tadi menyampaikan bahwa basic dari NFT itu adalah jual diri, tanda kutip gitu ya. Gimana sih caranya kita nge-branding diri kita agar bisa dijual? Lebih mahal lagi, lebih bagus gitu ya kali ya Bisma ya. Mungkin itu yang pertanyaan dari Bisma, ini juga untuk ketiga narasumber. Silakan, siapa yang mau jawab duluan? Dari Beli Raka dulu deh. Sebenarnya satu elemennya itu udah dijawab tadi, yaitu hal yang paling penting juga, jualan, itu dagang gitu. Jualan ya. Karena sebuah karya itu juga apa namanya, elemen pentingnya adalah marketingnya sendiri gitu. Nah, yang bisa aku bilang sih, kalau yang, walaupun aku bukan orang marketing ya, cuman yang aku pahami adalah ketika kita punya apapun itu bentuknya, entah itu NFT atau produk ataupun apapun, buatlah ataupun diri kalian itu berbeda dengan orang lain. Artinya kita harus menambahkan nilai tambah pada diri kita sendiri gitu. Entah selain karya, selain kalian punya karakter yang kuat pada karya, tetapi pada diri kalian sendiri itu juga harus mempunyai nilai tambah. Kalau saya sendiri biasanya juga apa namanya, yang sering teman-teman bilang itu selain berkarya itu saya juga edukasi, kemudian juga apa namanya, sering share tentang hal-hal yang orang nggak tahu banyak gitu sebenarnya, dan itu bisa menjadi nilai tambah gitu. Nggak sekedar walaupun ilustrator hanya fokus menggambar, nggak hanya gitu. Kalian bisa menambahkan banyak hal pada diri kalian sehingga kalian berbeda dengan orang lain gitu. Walaupun sama-sama jago gambar, tetapi secara spesifik itu akan berbeda gitu. Oke, terima kasih. Harus ada yang berbeda, ada value prepositionnya yang paling membedakan kita dengan hasil karya yang lain seperti itu ya. Walaupun secara personal juga, maksudnya secara diri kita. Secara diri sendiri yang mau ditunjukkan gitu. Walaupun tampilan gitu, kayak saya misalnya rambut cat, pakai jaket warna-warni, itu kan sudah berbeda gitu. Oh, itu untuk ke branding juga, ya benar. Iya benar juga loh, benar-benar. Karena kan biar nggak karya kita aja yang berwarna, tapi orangnya juga harus gitu. Oh gitu, oke, terima kasih. Dan Beli Raka hari ini memang sudah berwarna banget, sangat berwarna ya. Oke, terima kasih Beli Raka. Selanjutnya Beli Mones, mungkin pertanyaan yang sama masih, gimana caranya branding nih untuk ngejual diri dalam tanda kutip, silakan. Saya mungkin yang paling nggak terlalu ini ya mengenai branding, karena apa yang saya lakukan selama ini adalah hanya sharing tentang apa yang saya suka aja gitu. Saya suka gambar, karena memang basicnya itu graphic design, jadi mungkin kita tuh memang ditanamkan secara dari awal itu adalah ada branding, ada marketing segala macam, sehingga itu menjadi seolah-olah jadi bahasa tubuh kita aja, bahwa oke, kita harus karya kita ini kita bikin sesuatu, kita presentnya seperti apa ya, secara estetik itu bagus ya, foto dengan bagus, terus tampilannya juga oke, slide-nya juga berbicara segala macam. Sebenarnya itu tidak terlalu dipikirkan. Kalau graphic design itu sebenarnya kalau sudah belajar graphic design itu secara naluri sudah seperti itu jalannya gitu. Begitupun juga orang bilang, bagus ya namanya pakai Mones, itu emang direncanakan dari awal. Enggak ada sebenarnya, itu nama nickname saya, ejaan saya waktu SMA sebenarnya. Karena saya pakai baju Ramones. Jadi dibaca, teman-teman bilang, Mones gitu. Jadi walaupun saya nggak dengar bandnya gitu. Jadi akhirnya nama itu secara tidak sengaja dipakai terus, karena saya kesel beberapa klien bule saya bingung kalau nama saya Gusmang itu how you spell your name, with G or with K, susah banget. Jadi saya ya udahlah pakai nama Mones saja biar cepat aja prosesnya, biar nggak lama gitu kan. Oh gitu. Akhirnya sampai sekarang kepake. Jadi saya nggak pernah mikirin sebenarnya, teman mungkin karena naluri graphic design ya, kita memang biasa present sesuatu harus ada storytellingnya, harus tampil secara bagus, secara visual, secara narasi segala macam, sepertinya seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Beli Mones. Yang terakhir nih dari Mas Pras, silakan Mas Pras. Ya kalau misalnya untuk NFT Space sendiri, karena saya juga awalnya itu nyoba-nyoba gambar jadi Beli.
nyoba-nyoba gambar, jadi ala-ala Basquiat gitu, sebenarnya sih agak ngasal ya. Ala-ala Basquiat gitu, ngasal, jadi pada awalnya saya itu main di hand tahun 2021 Maret kalau nggak salah. Itu kalau misalnya saya membranding diri saya sendiri dulu waktu solo artis, bukan solo artis sih, solo apa ya? Solo pedagang ya mungkin ya, itu shilling, terus dengan shilling gitu. Jadi biasanya tuh di Twitter itu ada drop your artwork gitu. Nah saya tuh nge-seal dengan gambar yang saya punya, dari situ nyepam terus, spamming terus, dan akhirnya kelihatan juga, dan akhirnya orang-orang tuh dari situ algoritmanya kebentuk dan akhirnya orang-orang mengkoleksi karya tersebut. Dan of course kalau misalnya di NFT space, karena from community to community, kita dipastikan harus berkomunikasi. Contohnya juga kalau misalnya teman-teman mau berkomunitas di Indonesia kan ada ID NFT gitu, itu bisa masuk ke situ. Dan mungkin ada Monday Art Club gitu untuk yang artis-artis, itu bisa juga masuk di situ. Dan pastinya orang-orang yang ada di dalam situ pastinya akan membantu kalian untuk entah itu untuk mengajak kolaborasi dan lain-lain gitu sih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga sudah dijawab. Teman-teman mohon tepuk tangannya untuk sesi pertama kita. Kita akan lanjut di sesi kedua tanya jawab. Kita juga akan menerima 3 pertanyaan lagi. Silakan yang mau bertanya bisa tunjuk tangan 1. Ya, silakan berdiri dulu, Adik. Ada lagi? Ada lagi yang tunjuk tangan, yang paling belakang tunjuk tangan atau ngerapiin rambut? Oh, ngerapiin rambut ya, oke. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya silakan Adik di depan, perkenalkan nama, kemudian ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Listia, saya adalah freelance design dan pemula di digital art. Tahun lalu juga membangun printing dari hasil freelance saya. Mungkin pertanyaan saya akan mewakili teman-teman yang mau berkarya ya. Saya mau bertanya untuk semua yang punya keahlian namun memiliki keterbatasan alat digital untuk berkarya ataupun berkembang, apakah ada solusi yang ditawarkan dari kakak-kakak kakak-kakak narasumber? Apakah alat mempengaruhi hasil karya agar lebih pro atau bagaimana? Soalnya misalnya saya pakai Wacom Intuos dari tahun 2017, itu menurut saya masih terbatas ya gininya hasilnya. Apakah harus upgrade ke upgrade alat untuk pengalamannya lebih bagus atau gimana? Mungkin saya tanya ke Kakak Mones atau Rakajana yang lebih ke digital art ya. Oke, atau keduanya? Keduanya ya. Oke, terima kasih Listia yang merupakan seorang freelancer. 1 pertanyaan, ditunggu sebentar ya. Beli Raka udah siap-siap untuk menjawab. Kita akan tunggu 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan Adik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satya. Saya mungkin akan bahas dari sisi yang lain. Tadi saya mendengar dari Beli Rakajana, Beli Mones membahas tentang inovasi, kolaborasi, teamwork. Saya ingin lihat dari sisi yang lain, bagaimana klien atau customer dari pihak luar mau berkolaborasi dengan kita. Apa dari Beli Rakajana sama Beli Mones posting-posting aja dulu karyanya sehingga bisa dilirik, misalnya kayak Beli Mones mungkin dapat kerjasama dengan Senior Village Festival, Beli Rakajana sama Bali United dan Bali Zoo. Bagaimana nanti kan bakal perusahaan besar yang lainnya bakal melihat dari track record itu untuk mau bekerja sama. Bagaimana memulai hal itu dan bisa untuk kolaborasinya. Itu sih khususnya untuk Beli Mones dan Beli Rakajana. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Satya. 1 pertanyaan lagi kita tunggu. Silakan duluan yang di belakang sana ya. Mohon maaf sebentar, berdoa dulu mudah-mudahan ada sesi 3. Silakan yang di belakang sana, Beli. Ya, pertanyaannya, nama? Selamat pagi, nama saya Ngurah. Ingin bertanya untuk Beli bertiga. Saya merupakan pertanyaan saya, apa hal yang tersulit dalam membuat desain NFT menurut kalian bertiga? Karena saya sebagai orang yang pernah membuat NFT tetapi tidak terlisting, jadi saya mengurungkan niat saya untuk membuat NFT. Tetapi saya tetap
bersikeras memiliki niat untuk membuat sebuah desain NFT. Terima kasih. Oke, semangat ya untuk Ngurah. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Ngurah. Sudah kami catat juga ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dan kedua untuk Beli Raka dan juga Beli Mones ya. Pertanyaan pertama dari Listia, seorang freelancer, merasakan keterbatasan ini alat digital dalam berkarya itu seperti apa, mengatasinya, kemudian berpengaruh nggak pada hasil. Itu bagaimana tanggapan dari teman-teman berdua? Silakan Beli Raka dulu atau Beli Mones? Beli Raka dulu, silakan. Siapa tadi? Listia ya? Listia. Listia, oke. Nah, dari yang disampaikan Listia itu sebenarnya relate banget sama aku. Dan itu juga banyak banget ditanyakan gitu, apakah mulai menggambar harus punya alat yang bagus atau seperti apa, alat yang mahal seperti apa. Nah, jujur di situ aku agak gimana mendengarnya gitu, karena rata-rata orang itu malah terfokus dengan alatnya. Alat memang penting sebagai faktor pendukung, tapi aku ketika awal mulai menggambar itu aku nggak punya apa-apa. Laptop nggak ada, komputer nggak ada. Project pertamaku itu aku kerjakan di warnet dulu. Pertama kali itu di warnet, karena aku cuma punya modal, ya hobi gambar, kemudian namanya juga industri kreatif, kita dituntut untuk kreatif, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjalankan proyek tersebut. Ya udah, akhirnya aku gambar di kertas, aku scan, aku edit gitu, dan belajarnya pun itu langsung di warnet itu, buka YouTube, nanya-nanya orang, seperti itu. Jadi kita benar-benar tidak boleh terpaku dengan alat gitu. Alat mungkin akan terupgrade sendirinya seiring perkembangan skill kita gitu. Karena aku pun di awal tuh sama sekali lah benar-benar nggak berpikir tentang harus punya alat ini alat itu. Yang terpenting itu kamu kerjakan aja gitu. Kalau nggak bisa, mungkin bisa pinjam punya teman dulu beberapa kali kayak aku dulu. Kemudian ya udah dikerjain aja gitu, nggak usah terpaku ke alatnya gitu. Oke, jangan terpaku ke alatnya, kerjakan dulu, bisa pinjam alat dulu dari teman, habis itu sudah ada, baru bisa beli sendiri gitu ya, Beli ya? Ya, jadi aku gitu dulu, Mbak. Gitu, Jadi pinjam ke si A misalnya, jadi biar nggak terus pinjam ke dia, besoknya si B pinjamin, jadi mudah. Gitu. Setelah punya mereka nggak dibeliin. Jadi ya gitu aja, nggak usah yang terlalu gini lah. Jadi sebenarnya modal terbesar kan diri kita sama kita punya konsep sebenarnya itu aja. Modal terbesar itu adalah diri kita dan konsep kita. Keren banget ya. Ya silakan Beli Mones mungkin melanjutkan pertanyaan tadi. Alat. Tentang alat, terus pengaruhnya pada hasilnya gimana? Nah itu agak susah nih ya. Silakan Beli Mones. Oke, terima kasih. Sama seperti Raka ya, alat itu juga di era saya juga nggak ada alat seperti sekarang ya. Jadi saya juga mulai dari kertas, pensil, scan, pakai mouse segala macam. Yang terpenting itu sebenarnya di mindset dan kreativitas. Jadi kalau ada istilah the man behind the gun gitu. Jadi kalaupun alatnya canggih, kalau kamu nggak tahu buat apa itu sama aja gitu. Jadi sekarang itu ya tools itu hampir rata ya, minimal orang punya laptop sekarang kan, atau handphone, gadget. Makanya kemarin kita lomba digital art, kita perbolehkan peserta itu memakai seminimal mungkin sampai menggunakan handphone. Karena bagi saya itu lebih ke mindset atau pola pikir orang menggunakan di kreativitasnya itu. Tools hanya alat untuk mempercepat pekerjaan aja. Beberapa kali saya mendapati anak-anak yang magang di tempat saya itu sudah punya iPad Pro. Gitu. Tapi saya lihat kalau dia nggak bisa pakai gitu. Jadi mindsetnya kadang-kadang mereka pikir pakai alat canggih sama dengan gambarku jadi keren. Nggak juga gitu. Jadi lebih ke kamu mau bikin apa gitu kan. Sekarang saat semuanya punya alat yang sama, akses yang sama di internet, semua sama. Sekarang adalah kompetisi kreativitas, bukan kompetisi alat. Saya tahu di beberapa bidang seperti fotografi ya, tools itu lumayan berpengaruh. Tapi di desain digital art, kamu nggak tahu bedanya orang kerja di iPad Pro pun iPad biasa, pakai Samsung segala macam. Tapi kalau kreativitasnya keren, itu toolsnya tidak berpengaruh. Gitu. Jadi lebih ke mindsetmu. Alat itu nanti santai aja, nanti akan ini kok seiring perjalanan itu nanti pelan-pelan di-upgrade. Tapi lebih ke mindset gitu. Dan juga pengaruh sosial media itu juga harus disikapi dengan bijak ya. Kadang tadi juga Raka mention, kadang orang takut untuk memulai saja karena ngelihat di sosial media itu terlalu banyak yang sudah jadi-jadi aja. Itu kan yang sudah jadi itu difilter oleh algoritma kan. Dan juga kamu nggak tahu di belakang itu mereka susah payah untuk bikin itu. Yang di algoritma itu yang keren-keren aja karena memang seperti itu cara algoritma berjalan. Jangan sampai melihat itu menjadi aduh dia pakai alat ini,
saya pakai alat ini kayaknya saya nggak bisa mulai aja dulu. Kalau Nike bilang just do it dulu. Mulai aja gitu. Jadi bisa itu seperti itu sih. Oke, terima kasih Bli Mones. Jadi gitu Adek Listia, semangat ya. Sudah diberi masukan, jangan mikirin alat-alatnya deh. Pokoknya kerjakan, modalnya itu adalah apa yang Adek ada dalam pikirannya. Habis itu dituangkan, berkarya aja gitu ya. Oke, pertanyaan kedua dari Satya. Pertanyaannya Satya itu gimana sih caranya agar customer luar itu mau berkolaborasi dengan kita? Ini kembali ke Bli Raka dan juga Bli Mones ya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan biar karya-karya kita itu dilirik sama customer luar? Cara memulainya seperti apa? Silakan, Bli Raka lagi, silakan. Ya mungkin tiap orang punya caranya sendiri ya dalam memasarkan sebuah karya gitu. Nah, kalau aku sendiri itu simpelnya dulu berpikir gini. Tadi kayak Mas Pras sudah bilang kan spam. Aku juga berpikir gitu dulu. Di awal banget aku punya sosmed gitu ya, Facebook awal-awal. Jadi aku berpikir bagaimana caranya biar orang tahu keberadaanku. Karena di kelas aku lihat ada 70 mahasiswa itu jago-jago banget gambarnya. Jauh di atasku gitu. Tapi aku lihat mereka nggak konsisten. Akhirnya ya udah, berarti aku harus satu hari ini paling nggak minimal ngepost 3 postingan. Karena aku pengen biar ketika seseorang itu memerlukan gambar, itu ingatnya aku, karena aku sering ngepost gitu. Dan itu akhirnya berhasil, karena aku tiap hari 3 postingan, dan itu bisa ngelatih untuk habit kita juga. Kan karena banyak yang bilang, aku nggak mood segala macam. Tapi gara-gara kebiasaan kecil itu akhirnya, karena setiap hari menggambar, jadinya ya udah nggak tergantung mood kita menciptakan mood kita gitu. Nah terkait tadi, saya dari dulu tuh nggak pernah mengajukan proposal kepada brand ya. Siapapun yang saya ajak kerjasama sebelum tahun 2021 itu saya nggak pernah. Karena saya cuma melakukan hal sederhana itu. Saya cuma suka gambar, ya udah bagaimana caranya saya konsisten, terus-terusan men-share, dan juga kita juga perlu sadari bahwa yang namanya industri kreatif itu kita harus benar-benar terus berinovasi gitu. Dan jangan terlalu ikut arus gitu. Jangan, walaupun kayak sekarang kan banyak teman-teman naik NFT gitu, NFT seperti apa artnya, tiba-tiba semua seperti itu, dan itu akan menghabiskan waktu, nggak akan terlihat gitu. Dan lebih baik pikirkan dulu konsepnya secara jelas seperti apa, jangan FOMO juga gitu. Dan ya udah, kita pikir segala macam, kita tulis aja dulu, nanti mau seperti apa, tinggal di-share-share nanti. Konsisten aja, kuncinya konsisten aja sebenarnya kalau aku. Oke, benar sekali ya. Kalau sekarang NFT lagi naik, tiba-tiba semuanya pada berlomba-lomba buat foto jelek gitu ya, selfie yang apa adanya gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua sudah dijawab juga. Kita punya pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir kita di sesi yang kedua ini. Atau mungkin nanti ada sesi yang ketiga, kita akan coba tanya ke panitia ya. Sebentar, saya salah. Oke, dari Ngurah. Jadi pertanyaannya Ngurah ini... Yang paling sulit dalam membuat desain itu apa? Jadi karena Ngurah ini sudah sempat mencoba membuat, namun benar-benar nggak terlisting. Tapi tetap bersemangat untuk membuat. Ada nggak masukan atau saran-saran yang bisa diberikan oleh teman-teman nih kepada Ngurah? Silakan Mas Pras. Sebenarnya kalau misalnya dari saya, balik lagi ya, saya dari mata pedagang, bukan mata artis atau seniman. Ya, kalau misalnya bener sih seperti Bli Mones bilang, just do it aja sih, gitu. Jadi sama juga seperti Bli Raka bilang, ya udah lakuin aja gitu. Kita mungkin minting everyday aja, jangan takut mencoba gitu. Siapa tahu nanti karyanya akan dikoleksi oleh kolektor-kolektor lain sih. Dan jangan lupa juga untuk ya ikut Twitter Space, ikut juga Discord lokal atau ID NFT. Coba aja dulu, mungkin di situ nanti ada jalannya gitu sih. Oke, ya sebagai pertimbangannya juga nih ya untuk Ngurah. Kalau dari Bli Raka sendiri, dari hobi gambar, sering gambar, kemudian masukin ke sosial media, itu sampai akhirnya dikenal dan dapat project pertama itu berapa tahun kira-kira? Berapa lama gitu? Justru kalau project sih sebenarnya aku kan mulai sebenarnya ngasilin uang sendiri itu tahun 2009. Jadi ketika baru tamat SMA, justru aku nggak gambar dulu.
Jadi aku reseller dulu. Ada teman punya clothingan, aku sekolah di SMA 6 Denpasar. Ada teman punya clothingan, aku bantu jualin di desaku di Tambak Siring. Tapi karena sering jualin, ada desain yang memang kebetulan waktu itu trennya adalah kaos bergambar. Ada yang request, bisa nggak dibuatin yang ada gambarnya itu, yang ada custom gitu gambarnya sesuai request mereka. Nah itulah lanjutan yang tadi akhirnya karena saya nggak punya alat, tapi saya punya kemauan. Ya udah saya edit di warnet, saya tanya-tanya orang yang ada di sana gitu. Tapi kalau misalnya tergantung kondisi orang juga ya. Sebaiknya sih kalian bisa menawarkan juga sih. Kalian bisa selain di sosial media juga aktif jemput bola gitu. Nggak percaya diri aja, tawarin gitu. Ya ke teman-teman lah ya di awal-awal yang kita tahu gitu ya. Paling tidak kan ada hal yang bisa kita pelajari. Maksudnya ketika kita menawarkan sesuatu kemungkinan kan dua, antara berhasil atau belajar. Nggak gagal ya, belajar gitu. Tapi kalau nggak ngelakuin ya gagal. Iya, terima kasih Bli Raka. Dan dari Bli Mones sendiri gimana? Dari awal suka gambar sampai akhirnya dikenal dan dapat project itu kira-kira perlu berapa lama waktunya? Awalnya itu saya kerja sama orang dulu. Saya kerja di majalah Bog pernah, terus di Magic Wave sebagai wartawan untuk skateboard dan juga surfing. Setelah itu wartawan ya? Iya. Oke. Karena gampang, itu saya suka main skateboard, jadi yang saya wawancara teman-teman aja. Gitu. Gampang gitu ya, gampang. bisa di rumah juga. Kalau saya wawancara motocross, ya kakak saya juga main motor, sudah saya wawancara kakak saya dan teman-temannya. Jadi yang saya dapat itu experience gimana sebuah tim bekerja dari awal sampai akhir, dari mencari bahan sampai editing, sampai produksi, sampai ke market, mendapatkan feedback dari customer segala macam. Itu saya belajar banyak di situ sih. Lalu saya cukup lama, sekitar 8 tahun kerja di sebuah garment sebagai pattern designer. Itu juga waktu itu nggak berpikir kalau apa yang saya kerjakan di situ impact terhadap style gambar saya, terutama di warna. Jadi warna-warna, kalau teman-teman lihat warna-warna saya, warna-warna cerah, vibrant itu dasarnya itu dari garment. Iya, dari garment, karena garment yang tempat saya kerja itu produksi produk untuk wanita dari anak-anak sampai umur 50 ke atas. Jadi range warnanya itu luar biasa banyak banget. Karena untuk ekspor semua. Warna-warna yang saya dapat itu adalah perpaduan warna-warna yang jarang orang sini pakai. Saya pakai pink dulu nggak pede, sekarang saya pede pakai warna pink. Pink is just a color gitu. Bukan cuma pink jadi warna feminim, hitam lalu maskulin, nggak seperti itu lihatnya. Warnanya itu luas banget. Nggak harus warna, nggak ada pengelompokan warna untuk cewek cowok. Gitu. Jadi semua bisa, dan dari situ mulailah dapat klien kecil-kecil dari NGO segala macam sampai sekarang. Oke, itu keren banget. Artinya lingkungan itu juga bisa menjadi motivasi dan juga menjadi ide gitu ya, Bli Mones ya. Iya, terima kasih teman-teman. Untuk sesi kedua sudah kita tutup. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Sudah habis ya, kita nggak ada sesi ketiga lagi ya. Baik teman-teman, demikian tadi yang sudah kita sama-sama saksikan untuk conference kita di tema yang pertama mengenai digital art, games, industry dan juga animasi. Tapi ini baru mengenai digital artnya. Nanti kita akan ada 2 tema lagi, yaitu game industri dan juga animasi. Seperti apa? Sebelumnya terima kasih untuk kehadiran ketiga narasumber kita pagi hari ini. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan beberapa hal atau catatan-catatan dari apa yang sudah kita simak bersama-sama pagi hari ini. Di antaranya adalah tadi itu di awal sudah ya, semua mereka berawalnya dari hobi gambar gitu ya. Kemudian kolaborasi itu benar-benar yang paling penting juga saat ini. Jadi yang namanya ego itu dikesampingkan dulu, ego-ego seorang ilustrator seperti itu. Jadi memang harus benar-benar mulai membuka diri bahwa kolaborasi itu bisa membuat kita jauh lebih bisa berjalan melangkah lebih maju ketimbang kita sendiri. Nah selanjutnya lagi, tadi ada yang bertanya mengenai ciri khas. Jangan mencari atau membuat-buat ciri khas, dibuat aja senatural mungkin, sealami mungkin, karena ciri khas itu bakalan terbentuk sendiri. Jadi nggak perlu dicari. Ciri khas itu bakalan terbentuk sendiri. Karakter-karakter yang teman-teman lihat tadi dari Bli Raka dan juga Bli Mones itu sebetulnya kebentuk itu dari ribuan goresan, bahkan jutaan goresan. Akhirnya ketemu nih satu karakternya ya. Nah selanjutnya lagi itu semuanya kebentuk secara alami. Kalau yang dari Mas Pras tadi menyampaikan bahwa ini poin penting juga, bahwa yang namanya karya seni itu adalah kristalisasi. Dari apa sih? Dari berbagai rasa, berbagai warna itu kristalisasi ke bentuk, akhirnya itu yang kita sebut sebagai karya seni. Nah untuk branding, ya gimana sih caranya kita nge-branding produknya kita? Kita harus punya value proposition, itu apa?
nilai lebih, nilai yang paling membedakan kita dengan yang lain atau produk kita dengan yang lain. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan alat-alat gitu ya, alat-alat pendukung itu seperti apa. Di sini disampaikan bahwa alat-alat memang penting digunakan atau dimiliki, namun yang paling penting itu kita harus kreatif, jadi jangan terlalu terpaku pada alat-alat ya, bisa pinjam dulu. Nah, yang terpenting juga itu adalah dari diri kita, konsep yang kita miliki, kemudian mindset kita dan juga kreativitas yang kita bentuk. Tools itu mempercepat untuk membantu kita untuk membuat ya alat-alat canggih itu ternyata memang bisa dikatakan memang belum tentu keren. Yang penting adalah konsisten. Gimana teman-teman bisa konsisten terhadap sebuah karya. Itu yang terakhir tadi disampaikan oleh Bli Raka bahwa konsisten aja. Kalau memang mau ngepost 1 hari 3 ya udah tetap konsisten 3. Mau nggak mau berantem atau enggak sama pacar tetap aja harus ada kontennya 3 seperti itu ya. Mungkin itu yang terakhir nih, ada yang mau disampaikan dari Mas Pras, Bli Mones dan juga Bli Raka sebelum kita tutup sesi pertama kita atau tema pertama kita. Silakan Mas Pras. Selalu tunjuk-tunjukkan mereka siapa yang duluan. Silakan deh Bli Mones. Saya selalu paling sulit untuk memberikan kata penutup. Bagi saya, karena tadi sudah banyak diucapkan ya. Dan bagi saya lebih kita harus aware terhadap perkembangan teknologi, terutama di era sekarang ini benar-benar sangat cepat dan kita sebagai kreator itu harus melihat dan menyesuaikan diri, cepat menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Saking cepatnya kita mungkin hari ini nggak tahu besok tuh ada apa yang keluar gitu. Jadi segitu cepatnya, jadi kalau kita nggak adaptasi kita pasti akan ketinggalan. Oke, terima kasih Bli Mones. Selanjutnya Bli Raka. Tadi benar yang dibilang sama Bli Mones, tapi saya pengen lebih ke spesifik kepada teman-teman yang memang baru belajar, maksudnya baru terjun gitu ya. Kalau belajar mah terus-terus. Ya, jadi kebetulan kan saya juga sering sharing, sering ngajar juga. Saya di HNS juga ada akademi gitu. Nah, yang paling sering saya lihat dari teman-teman, biasanya mereka bertanya, Bli, gimana caranya biar gambar bagus? Biasanya saya tanya, kamu sehari berapa karya yang kamu buat? Enggak, Bli, saya seminggu 1 atau 2. Itu berarti masih kurang banget ya? Kurang. Jadi buat teman-teman, yang terpenting adalah kalian bisa buat program untuk diri kalian sendiri. Nggak harus 3 kok, nggak harus 2. Jadi semampunya kalian dulu. Tapi kalau misalnya mampunya seminggu cuma 4 sketsa, ya udah lakuin secara konsisten. Begitu itu sudah konsisten, kalian tambah lagi bobotnya, tambah terus, dan tanpa sadar dari sebuah konsistensi itu kalian pasti akan kaget dengan hasilnya. Itu yang bisa aku sampaikan. Karena ya konsisten itu sebenarnya gampang, gampang aja orang bilang konsisten, tapi ngelakuin itu sulit. Tapi kalau bisa hasilnya lihat aja nanti. Oke, terima kasih. Yang terakhir dari Mas Pras. Iya, mungkin kalimat terakhirnya just do it ya untuk di NFT space ya, seperti Nike bilang atau kayak Tokopedia bilang jalanin aja dulu gitu kan. Nanti juga ada jalan gitu. Soalnya banyak banget modul-modul NFT itu bertebaran di Twitter, di Google dan lain-lain. Jadi teman-teman mungkin lakuin aja dulu, jalanin aja dulu, nanti mungkin ada jalannya gitu. Oke, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk tema 1 kita, Digital Art, yang sudah menghadirkan ketiga narasumber kita. Berakhir sudah untuk tema pertama kita. Untuk selanjutnya kami persilakan atau kembalikan kepada MC, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator kita. Untuk kepada narasumber saya mohon untuk tetap di depan karena acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata oleh Pemprov Bali yang akan diberikan langsung oleh Bapak Made Artana selaku Ketua Stimik Primakara. Untuk Bapak Made saya persilahkan. Untuk teman-teman media, saya persilahkan untuk mengambil posisi.
Baik, luar biasa sekali. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita pada sesi 1 hari ini. Kepada narasumber saya persilakan untuk kembali ke tempat. Di tengah pandemi COVID-19, Gubernur Bali Bapak Wayan Koster tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk memajukan Provinsi Bali. Di antaranya ada pembangunan perlindungan kawasan suci Besakih di Karangasem, kemudian ada pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Kelungkung, pembangunan jalan shortcut Singaraja Menguitani, yang keempat ada pembangunan pelabuhan Segitiga Sanur dan Pasar, Sampalan Nusa Penida dan Bias Munjul Nusa Ceningan Kelungkung. Yang kelima ada pengembangan pelabuhan Bali Maritim Tourism Hub dan Pasar. Yang keenam ada pembangunan jalan tol Jalan Kerti Bali Gilimanuk Mengui. Ada pembangunan Bendungan Sidan dan ada juga pembangunan Bendungan Tamblang. Yang kesembilan ada pembangunan Pasar Sukawati, ada juga pembangunan Pasar Ubud. Yang ke-11 ada pembangunan Stadion Dipta Gianyar. Dan yang ke-12 adalah pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Baiklah hadirin sekalian, inilah video selengkapnya. Selamat menyaksikan. I beat on the drums like ram pam pam pam, a celebration. Kemenangan, let's go ngelawang. It's a celebration. Gamelan playing louder than a speaker. Cha cha cha. Oh my God, can you believe it? All the children scream like cha. Can you hear them? Can you hear them? Can you see all the colors of our celebration? I scream and shout like who? It's a celebration. Energy that you've never heard on any station. Ready to blow your mind with a Balinese style. This is our generation. If you like a style, we go suksuma. If you like a spirit, we go suksuma. That means thank you, we be real polite. There's a Balinese blood, baby, that's our pride. Baby, that's our pride, baby, that's our life. We be saying our Sunkara every day and night. And now we're gonna show you in 3, 2, 1, go. Look at all the people like a rainbow in the sky. All the colors that we show are bringing back the light. Ku gembira denganmu, warna-warni hariku. Victory. Gamelan playing louder than a speaker. Cha cha cha. Oh my God, can you believe it? All the children scream. Can you hear them? Can you hear them? Oh my God, can you hear them? Can you hear them? Paradise, great unknown. Can you feel the light? You and I are not alone in this paradise. I fantasize about love, so
Baik, itu dia tadi pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Wayan Koster. Tepuk tangan dulu dong untuk pembangunan yang sudah dilakukan di Pulau Bali kita ini. Oke, sebentar lagi kita akan lanjut pada sesi kedua. Dan sebelum itu saya punya voucher dari Bank BPD sejumlah total Rp250.000 yang akan dibagikan selama sesi nanti juga. Jadi saya harap teman-teman masih stay di sini. Jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada sesi-sesi selanjutnya. Yang pertama saya akan membagikan 2 voucher dulu. Jadi nanti yang bisa langsung aja unjuk tangan dan maju ke depan ya. Baik, tadi kita sudah menyaksikan beberapa pembangunan yang ditayangkan di video. Saya akan menanyakan apakah teman-teman tahu apa nama Tol Gilimanuk Mengui? Angkat tangan, bisa maju ke depan, silakan. Silahkan maju ke depan, kakak yang baju kotak-kotak. Oke. Baik, selamat pagi. Bisa diperkenalkan namanya, Kak? Pagi, perkenalkan nama saya Yanto Leriawan. Dari? Dari Instiki. Instiki, Ya, oke. Tepuk tangan dulu dong. Baik, Kak. Apa tuh nama Tol Gilimanuk Mengui, Kak? Jadi untuk nama jalan tolnya sendiri itu namanya Jalan Tol Jagatkerti. Betul nggak, teman-teman? Betul. Baik, berikan tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik, terima kasih. Yang kedua, pertanyaannya cukup mudah. Sekarang adalah tanggal 10 April 2022. Saya ingin memberikan voucher bagi yang berulang tahun hari ini. Apakah ada yang berulang tahun hari ini? Harus dibuktikan KTP loh, jangan langsung maju ke depan. Karena saya mau lihat KTP-nya. Nggak ada? Baik, tidak ada yang ulang tahun? Oke. Tidak ada yang ulang tahun berarti hangus. Saya ganti dengan apakah ada yang karena sekarang bertepatan dengan bulan April, apakah ada followers IG-nya dengan angka 4 di sana? Jika ada silahkan maju ke depan, siapa yang paling pertama maju akan mendapatkan voucher. Ayo dicek followers IG-nya yang ada angka 4-nya. Silahkan maju ke depan, ayo siapa yang duluan, ayo siapa cepat dia dapat, ayo. Oke Kak, dengan Kak siapa? Saya Prana. Prana, Kak Iya. Prana dari? Saya dari Kementerian Badan Riset Inovasi dan Nasional. Wah, tepuk tangan dulu untuk Kak Prana. Boleh saya lihat Kak IG-nya? 649. Kayaknya tadi ada gini ya, ada nganfol, enggak ya? Enggak ada. Oh, enggak ada dong. Oke. 649. Boleh saya bilang nama IG-nya? Mungkin ada yang mau follow nanti. Boleh. Oh, boleh. Nama IG-nya ada di Prana WD. Baik, ini dia vouchernya. Tepuk tangan untuk Kak Prana. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi kedua talkshow hari ini yang mengangkat tema yaitu mengembangkan games dan konten bertema budaya Bali oleh Bapak Arif Widiasa. Dan masih sama akan dipandu oleh Ibu Ayu Gede Wildahlia. Untuk Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak bosan ya. Saya diminta lagi untuk menjadi moderator sampai jam 12 nanti di tema kedua dan tema ketiga. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh MC bahwa tema kedua kita di conference ketiga hari ini mengembangkan games dan juga konten bertema budaya Bali. Nah, kalau adik-adik semua yang ada di ruangan ini udah sempat datang ke pameran yang sudah dilaksanakan dari hari Jumat kemarin, itu pasti sudah sempat melihat yang mana yang namanya games dan juga konten bertema budaya Bali gitu ya. Sudah sempat nyoba juga dan itu keren-keren banget. Dan saat ini kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita mengembangkan games dan juga konten bertema budaya yang hari ini akan langsung disampaikan oleh CEO dari Agate Studio, yakni Bapak Arif Widiasa. Untuk itu kami mohon tepuk tangan kepada narasumber kita, Bapak Arif Widiasa.
Silakan untuk ke depan. Selamat pagi. Ya, saya manggilnya siapa nih Bapak? Oh, Arif aja, nggak mau dipanggil Bapak ya. Silakan Arif, silakan duduk. Yang akan membahas berkaitan dengan games dan juga konten budaya yang ada seperti itu ya. Oke, sebelumnya mohon ditunggu sebentar, saya mau membacakan sedikit bahwa Mas Arif Widiasa itu biasa dipanggil akrab dengan Arif, ini merupakan alumni dari Institut Teknologi Bandung, benar ya, jurusan Teknik Informatika angkatan 2005, dan saat ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, beliau dipercaya sebagai CEO Agate yang timnya itu lebih berkontribusi besar itu pada pengembangan Agate dan juga bisnis dari Agate. Jadi sampai saat ini ada 18 orang anak bangsa yang bergabung di sana ya, Arif ya. Oke, silakan Mas. Arif ini lahirnya tanggal 4 April 1987, masih sangat-sangat muda sekali. Jadi kita akan banyak membahas atau kita akan lebih banyak berdiskusi ya berkaitan dengan tema kita selanjutnya ini. Namun sebelumnya kita persilakan dulu pada Arif untuk menyampaikan materinya ya. Silakan Mas Arif. Thank you. Wilda. Oh, thank you Mbak Wilda. Yeah. Halo, selamat siang teman-teman semua. Thank you banget. Saya senang sekali bisa hadir dengan teman-teman sekalian. Jadi saya sebenarnya tadi lahir tanggal bla tapi lahirnya di Denpasar. Jadi senang bisa kembali lagi ke kota kelahiran. Walaupun sebenarnya saya most of the time spend waktunya tuh di Singaraja. Jadi saya lahir di Denpasar, tapi dari kecil sampai SMA ada di Singaraja, dan ke Denpasar setiap kali mau beli komik atau mau beli games. Jadi itu experience saya masa kecil. Jadi mungkin langsung aja saya pengen share sedikit dengan teman-teman terkait dunia baru tentang industri game. Tadi sempat ada tiga daftar isinya ya. Jadi saya pengen cerita tentang game industry, sedikit perkenalan tentang Agate, dan tadi kan karena salah satu temanya adalah membuat game dengan tema-tema Bali. Kira-kira seperti apa dan apakah itu a good strategi? Jadi sebenarnya pengen share itu juga. Sorry, saya mohon izin buka masker nggak apa ya, ngos-ngosan. Soalnya saya ngomongnya rada cepat, jadi ngambil udaranya lumayan cepat. Oke, thank you. Jadi langsung aja ya. Mungkin saya pengen share sedikit tentang, pengen memperkenalkan lagi tentang industri game ke teman-teman semua. Jadi mungkin langsung aja next dikeluarin aja semua. Ini soalnya animated. Thank you. Jadi teman-teman pasti tahu ya, yang di kanan ini apa? Ini adalah salah satu film yang bisa dibilang film paling laku sepanjang masa. Judulnya Avengers Endgame. Ada yang belum nonton? Enggak ada ya, semua udah nonton. Good. Nah, jadi film ini sebenarnya dia nomor 1 of all time dari semua film. Ongkos pembuatan itu sekitar 5 triliun rupiah, 350 juta dolar. Dia punya sales itu sekitar 2,8 billion. Jadi untungnya hampir sekitar 8 kali lipat. Dan ini nomor 1 di seluruh film. Sebelah kiri ini ada yang tahu nih game apa? Grand Theft Auto ya, berarti mostly pada tahu ya. Ada yang, kalau yang main udah banyak, saya nggak tanya deh. Jadi, yang menarik adalah cost development-nya lihat, nggak lebih mahal daripada film. Ini kebanyakan kemahalan bayar ini si ini nih, mana nih? Nah itu tuh, yang mukanya paling besar. Makanya dimatiin, biar nggak mahal lagi. By the way itu bukan joke loh, itu serius. Saking mahalnya makanya dimatiin. Itu serius. Nah jadi ini cost-nya lebih murah, tapi yang menarik adalah sales-nya. Teman bisa lihat sales-nya berapa kali lipat dari yang sebelah sana. 3 kali lipat. Jadi ini salah satu alasan kenapa industri game, tolong di next, menjadi industri game yang paling besar di dunia. Jadi kalau di-compare antara industri music, movie, sama game, ini ditumpuk aja, tambahin FIFA, tambahin NBA, tambahin apa, game juga masih lebih gede. The only entertainment industry yang masih ngalahin game, itu cuma rokok. Dopamin, sama ya, jadi konsumsi rokok keluarin hormon dopamin, itu hormon kebahagiaan dalam tubuh kita. Main game juga sama, keluarin hormon dopamin. Bedanya yang satu ada stimulan chemical, yang satu cuma stimulan virtual. Jadi dari prediksinya adalah tapi growth rate-nya game sama rokok itu 5 kali lipat. At some point rokok bakal minus growth-nya. Karena tekanan ya. Jadi ya nggak usah saya jadi nggak jadi bukan seminar game, bahas seminar rokok. Tapi prediksinya adalah game at some point bakal ngalahin rokok. Dalam 10 tahun ke depan aja game bakal setengahnya rokok. Dan rokoknya tambah turun, game-nya tambah naik. Next. Selain di entertainment, game itu juga mulai tumbuh di industri sebelah yang kita bilangnya serious game industry. Jadi penggunaan game untuk bidang-bidang lebih serius, misalnya engineering atau pelatihan atau simulasi tata kota. Ini juga besar sekali industrinya dan bahkan pertumbuhannya 16%, lebih gede daripada industri yang tadi, yang dopamin. Next, diiklan aja. Nah, tadi kan ngomongin luar nih, kita ngomongin Indonesia.
lagu album paling laku di Indonesia itu pas masa-masa saya SMP. Saya nggak tahu di sini ada yang masih tahu nggak ya? Albumnya Peter Pan sama Padi yang ini. Ada yang tahu nggak? Pernah dengerin nggak? Angkatan kita kayak tahu nih. Teman-teman kayak banyak yang nggak tahu nih. Oke, kesal nih kita jadi ketahuan umurnya. Jadi ini adalah lagu paling laku di Indonesia, album Peter Pan sama Padi. Dia grossingnya 5-6 juta lifetime. Setelah ini industri musik decline di Indonesia. Cuma bisa tinggal konser. Habis itu musik susah banget hidupnya. Apalagi kemarin pandemi ya. Jadi industri musik masa kejayaannya itu tahun 90-an ketika mereka bisa jual album sebesar nilainya segini. Industri movie untuknya masih berjaya di Indonesia. Saat ini industri movie itu, ini contoh 2 movie terakhir, mungkin 5 tahun terakhir yang top selling lah. Udah tahu ya 2 film ini? Oke, good. Nah, jadi grossingnya mereka 15-17 juta lifetime. Lifetime itu seumur hidup. Jadi film ini keluar sampai sekarang dihitung revenue cuma segini. Ngomongin game nih sekarang. Game yang laku di Indonesia itu ada beberapa lah. Ini saya kasih 2 nih. Tahu kan dua-duanya? Ada yang sambil main nggak nanti lagi dengerin ini? Nggak apa-apa loh, by the way, nggak apa-apa. I respect that. Jadi sambil main juga nggak apa-apa. Grossingnya 7-9 juta monthly. Jadi 2 bulan game ini aja, itu udah kalah jauh. Free Fire ada di Indonesia udah 6 tahun. Mobile Legends 7 tahun. Jadi bayangin aja revenue mereka berapa. Just Indonesia loh, mereka distribute globally. Jadi kenapa saya awali dengan kasih contoh-contoh ini, saya cuma pengen ngasih scale of how big is the game industry is actually is. Karena nggak kelihatan. Apa ya, industri music, film itu tuh heboh gitu, fancy. Mereka punya Oscar, ada tampar-tamparan gitu kan. Terus, ini jadi stand up comedy ya. Ya jadi, apa ya, the industry entertainment tuh glamour. Mereka project the glamorous life of the industry. In the game industry hampir nggak ada, orangnya geek banget, tech. Jadi the industry sangat nggak kelihatan. Tapi kalau ya saya pengen ngasih data supaya teman-teman bisa lihat bahwa actually this industry is actually the biggest industry in the entertainment industry. Jadi pengen share that fact. Next. Nah, jadi yang menarik adalah Indonesia, even as a market, kita tuh masih in the inflection point of growth. Jadi baru mulai growing. The fact selama pandemi kemarin, game industry growth-nya gede-gedean di Indonesia. Di antara, ya jadi nggak enak sih ngomongnya, tapi in the way, game adalah industri di mana ketika semua orang lagi pada happy, industri game naik. Ketika semua orang lagi pada susah, industri game juga naik. Nangkep ya logikanya, kenapa? Karena it's a dopamine production industry. Nah jadi Indonesia lagi di inflection point, kenapa? Karena 3 faktor ini. Yang pertama adalah GDP growth kita lagi naik. Jadi dengan pandemi udah mulai berakhir, ekonomi mulai pulih, government juga push banyak ekonomi growth, insentif ya dari investment, tadi ada pembangunan jalan tol juga. Jadi insentif lagi pada banyak. Jadi GDP per kapita kita bakal naik. Internet penetration makin kesini makin bagus. Ya kan, teman-teman pasti nggak salah. Saya zaman-zaman dulu di Singaraja, siap mau koneksi internet, saya harus tunggu jam 12 malam. Biar semua udah pada tidur. Kalau nggak pas diangkat telepon, putus kan internetnya ya. Terus saya harus ngasain yang tut. Saya lebih lupa, 080989 4 kali. Masih inget. Iya, net instan waktu itu. Nah, jadi internet sekarang makin bagus. Jadi makanya dia support the growth. Yang terakhir, smartphone makin murah. Jadi makin banyak orang yang bisa punya akses main game. Jadinya membuat makin menggila lagi nih. Kalau saya kemarin dari Jakarta ngelihat kayak abang-abang yang jualan tukang bakso aja pas dia lagi nunggu, dia main game. Supir taksi, saya baru turun dari kereta tuh, masuk taksi, dia masih main game, main Mobile Legends. Terus saya udah buru-buru, gimana nih? Yaudah, mas saya yang mainin, dia yang jalan, jadi saya mainin. Untungnya menang, jadi nggak merasa bersalah. Next. Yang menarik, selama COVID, industri game malah memecahkan banyak rekor. Jadi, in the past 2 years, terutama di tahun 2020 ya, semua rekor di industri game sebelumnya itu dipecahin. Kayak sales paling besar, jadi industri game malah tambah gede lagi. Indonesia selama pandemi, industri game itu naik hampir 50%. Jadi, saya ingat banget sih, waktu Maret minggu kedua, ketika mulai semua panik, semua pada di rumah, sekolah ditutup semuanya, saya ngeliatin tuh data game kita. Begitu hari minggu ketiganya, Maret di minggu ketiga, biasanya game kita itu tuh pagi-pagi sepi gitu kan, siang naik, sore turun lagi, habis itu turun, sore naik lagi sampai malam. Begitu hari minggu ketiga, dari pagi naik terus usernya. Jadi apa ya, ya karena semua orang di rumah, mostly ya ujung-ujungnya main game. Which is good for the industry, probably ya might not, ya nggak bisa bilang gitu untuk industri lainnya sih. Tapi next, tapi saya pengen bilang bahwa selama COVID game naik. Next, ini dikeluarin semua aja. Ini too much angka ya, jadi saya nggak pengen cerita banyak. Next, keluarin sampai Indonesia, satu lagi. Nah jadi di sini cuma pengen bilang bahwa
Indonesia itu sebenarnya kita punya marketnya gede. Mungkin di compare negara-negara lain marketnya nggak gede. Cuma yang menyedihkan adalah kita punya local production, itu cuma 0,4% dari market. Jadi kita adalah contoh di mana kita sebagai sebuah negara pun tidak mampu untuk produksi untuk nge-fulfill demand di negara kita sendiri. Cuma 0,4% compare sama China, Korea, oke lah mereka terlalu advance. Sama Vietnam aja kita kalah jauh. 56% mereka berhasil cover. Nah jadi ini kenapa? Kenapa kita cuma dikit banget sih? Oh jawabannya gampang. Karena kebanyakan orang yang punya duit nggak percaya invest di game. The only investment in game industry cuma $3 juta per tahun. Ini mungkin setengahnya dari Agate. Jadi ini menyedihkan karena marketnya gede, investmentnya nggak ada. Jadi gapnya terjadi. Mostly lebih prefer beli tanah atau bikin tambang batu bara. Ya udah, jadi nggak kejadian industrinya. Kita jadinya import terus. Compare ke industri sebelah, film itu marketnya sepertiganya games di Indonesia, tapi mereka bisa pegang jauh lebih besar. Kenapa? Simply karena banyak yang percaya. Jadi ya ini cuma pengen share gap dari sisi investment. Next. Jadi PR kita ya nih, kenapa investor nggak percaya? Oh karena ternyata company-nya nggak banyak, sorry, back dulu. Nah, kenapa investor banyak yang nggak percaya? Karena company nggak banyak dan ternyata talentnya nggak ada. Jadi sebenarnya PR kita sebagai sebuah industri adalah memperbanyak talentnya dulu, berharap dengan banyaknya talent, banyak entrepreneur, jadi punya insentif untuk bangun company di Indonesia, akibatnya capital bakal datang. Jadi kira-kira ini PR kita secara ekosistem. Next, yang mungkin 2 slide ini saya skip aja ya, atau saya coba go through cepat deh. Jadi ini beberapa tren kalau teman-teman memasuki industri game. Yang pertama adalah platform-platform baru mulai bermunculan. Jadi kemarin udah mulai muncul next gen console ya, PS5, Xbox Series S, Switch yang baru. Terus handphone makin murah dan udah mulai banyak solusi kayak cloud gaming. Ini saya belum masukin NFT, Web3, ini juga satu new platform. Terus bisnis model mulai shift. Jadi kalau zaman saya dulu main game, bisnis model itu kebanyakan saya harus beli dulu gamenya, baru main. Sekarang kebanyakan game udah gratis duluan. Tapi walaupun gamenya gratis duluan, secara total revenue ya, free to play games, itu tuh 75% dari total industri. Jadi dia 3/4 dari total industri. Jadi sebenarnya industri terbesar sekarang free to play. Jadi ini udah pasti shift ke sana. Dan yang terakhir, behavior berubah. Dulu zaman saya main game, definisi main game itu adalah saya main gamenya, atau main bareng temen. Habis itu mulai evolve, mainnya online. Sekarang bahkan ada banyak gamers yang akhirnya karena keterbatasan waktu, dia nggak main, dia nontonin orang main. Dan ini juga jadi bisnis yang gede. Karena kita jadi pemain yang ditontonin orang, yang senang ditontonin orang, it's become another business. Next. Tapi ada challenge-nya juga kalau teman-teman masuk ke industri. Maksudnya gini sih, industri yang besar dan makin membesar, pasti juga kompetisinya banyak ya. Jadi there's always be a challenge. Yang pertama, kompetisi. Jadi karena bisnisnya global dan online, jadi nggak ada tuh level persaingan antar RT atau bahkan nasional, itu nggak ada sebenarnya kompetisi nasional. Karena from day one, kita langsung ngelawan Tencent, kita langsung ngelawan Sony, kita tuh langsung lawan yang besar-besar. Jadi kompetisi banyak sekali, ini angka-angka doang sih. Yang kedua, harga untuk acquire satu user makin lama makin mahal. Tapi ini normal karena kompetisinya makin banyak. Dan yang terakhir, ekspektasi terhadap kualitas game. Jadi kalau teman-teman ngelihat ya, makin kesini game-game baru yang keluar itu makin keren lagi. Tapi kalau teman-teman lihat secara budget, setiap 10 tahun sekali, budget itu naik 10 kali lipat. Jadi akibatnya secara investasi, game itu akhirnya jadi capital battle. Jadi orang harus punya duit yang lumayan banyak dulu baru bisa compete di game. Jadi ini another challenge juga. Next, tapi itu kayaknya ya. Sorry, saya sampai jam 11 ya berarti ya. Oke, saya coba percepat deh. Sedikit terusin Mbak Agate, next. Dikeluarin semua aja deh. Jadi terus. Jadi kita udah lumayan sizable lah mungkin itu state-nya. Tapi mungkin yang paling kita banggain ini sih. Jadi kita adalah the first Indonesian company yang berhasil bikin game di box. Karena ini sebenarnya cuma perwujudan mimpi masa kecil. Karena sebenarnya secara bisnis ini menguntungkan sih, tapi nggak terlalu segitunya menguntungkan. Jadi karena kita dari kecil kan mainnya game konsol. Jadi kita adalah perusahaan, jadi pengen banget dulu ada game kita yang dipajang di toko-toko kaset. Nah, game ini adalah game pertama yang berhasil dipajang toko kaset. Saya ingat waktu itu saya lagi di LA, di Los Angeles, saya pergi ke sebuah GameStop, dan itu adalah game kita tuh dipajang. Itu benar-benar terharu banget sih. Jadi kayak finally after 8 years, waktu itu 8 years ya, 8 years of building Agate, we able to achieve this. Next. Oh, thank you. Thank you for the appreciation. Thank you. Next. Ini mungkin pengen share bahwa ternyata audiens kita lumayan suka dari B2B bisnis kita, satisfaction-nya bagus, average customer rating juga bagus, ini dari 100.000 orang.
Dan yang kita paling bangga juga internally teman-teman di Agate bahagia, turnover kita kecil sekali. Next, ini di skip aja deh. Nah, mungkin yang saya pengen cerita lebih ke awal mula Agate. Jadi kita tuh mulai tahun 2009 dan waktu itu saya sebenarnya nggak lulus ITB ya, jadi saya sebenarnya masih kuliah state-nya dan ada partner saya di sana tuh Made. Kita berdua memang dari Bali. Dan kita ada 18 founder di Agate. Jadi 2 of 18 founder di Agate itu background dari Bali. Ini mostly memang 95% anak ITB. Kita waktu itu memutuskan pengen banget kerja di game industry, tapi waktu itu nggak ada game company di Indonesia. Akhirnya yaudah kita decide kita bikin. Jadi dulu goblok banget sih. Beberapa kegoblokannya saya ceritain ya. Terus yaudah kita patungan rame-rame. Waktu itu kita modal 130 juta, saya ingat. Saya, Made, patungan rame-rame. Terus, lupa cerita. Dari 18 orang ini ya, setengahnya itu backgroundnya art, setengahnya backgroundnya technical. Saya backgroundnya technical, Made yang di sana backgroundnya art. Jadi kalau teman ngomong sama orang technical, isinya geek banget ya. Kita ngomonginnya, pokoknya geek lah. Kalau orang art, idealis. Yang ngomongin value, emosional gitu kan. Kita nggak ada orang bisnis, jadi nggak ada orang yang rasional. Gobloknya adalah, kita patungan 130 juta. Kita tuh mikir kalau punya company, itu tuh harus punya kantor yang keren. Jadi akhirnya kita keliling Bandung, nyari tempat yang bagus. Keliling-keliling akhirnya dapat tuh satu rumah gede banget. Alamatnya juga keren, Jalan Pahlawan nomor 77. Udah kayak takdir gitu kan, kayak alamatnya keren gitu. Harganya mahal, 80 juta. Yang goblok adalah kita nggak pakai nego, bayar cash. Kita bayar cash, dapat teman kita, saya inget tuh masih ngepel-ngepel gitu kan. Terus kita habis itu nggak cukup itu ya beli furniture. Kita ngabisin kayak 20 jutaan gitu, beli meja, beli semuanya. Pas sudah mau kerja, kita baru sadar, setiap orang harus digaji ya. Akhirnya kita gaji setiap orang cuma 50.000. Jadi ini awal-awal kesannya seperti itu. Jadi ini bukan karena kita mau hemat ya, ini karena kebodohan. Nah kalau yang ini lumayan, ini boleh di-share. Yang ini itu, jadi kita setelah menjalani Agate, kita sadar bahwa ternyata kompetisi kita itu nggak cuma lokal, kompetisi kita itu global. Kita udah ngelawan, ya tadi lah global competition. Jadi the only way for us to catch up adalah kerja lebih keras, mau nggak mau. Karena cuma bisa itu, mau bisa apa? Maksudnya kita udah kalah dengan posisi, ya emang udah kalah. Makanya kita memutuskan kita kerjanya 90 jam. Itu tuh dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, Senin sampai Sabtu. Saya ingat tuh jadwal jam kerja kita dulu ya. Itu melanggar undang-undang tenaga kerja by the way, jadi jangan dilakukan. Dan yang lebih parah lagi untuk kita founder, karena kita ngerasa bahwa kita melakukan banyak kebodohan, contohnya ini nih, kebodohan yang di sini. Kita decide untuk, yaudah demi kita catch up ketidaktahuan kita di bisnis, kita belajar bisnis dong. Caranya gimana? Baca buku. Jadi waktu itu semua founder disuruh baca buku seminggu 1, dan harus tulis summary-nya. Kalau nggak baca, didenda 50.000. The whole salary loh itu, jadi semuanya rajin bacanya. Nah jadi saya ingat banget itu jam tidur saya itu setiap jam 2 pagi. Bangun langsung kayak 7:30 langsung kerja lagi. Itu tiap hari kayak gitu. Mandinya 3 hari sekali waktu itu ya. Ya jadi apa ya, itu kita lakukan karena kita sadar bahwa kita datang dari posisi ekosistem yang lagi kalah. Maksudnya being a game developer di Indonesia itu tuh sebenarnya disadvantage, not an advantage at all. Maupun kita dibilang, oh kan harganya murah di sini, cost hidup murah. Ya tapi kalau kemampuannya juga beda jauh, you pay peanuts, you get pip gitu kan. Jadi salah juga gitu, nggak bisa. Jadi akhirnya the only way for us to do adalah ya udah kita sepakat bahwa kita ini masih rough dan kita build diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya jadi filosofi di balik nama Agate. Jadi Agate itu sebenarnya itu batu akik. Jadi tahu batu Agate nggak ya? Jadi di antara semua batu akik, batu Agate itu batu yang paling sampah sebenarnya. Jadi kalau di teman nambang, raw itu paling jelek batu akik yang namanya Agate. Sampai dia bisa jadi valuable, dia itu harus diproses berkali-kali, dipoles lah, diproses. Jadi kita sadar bahwa being an Indonesian, tapi masih pengen bikin game company di Indonesia, kita udah kalah jauh secara ekosistem. Tapi pengen, kayak gitu ya. Nah jadi caranya gimana? Ya udah berproses, latihan diri terus-menerus. Makanya 90 jam ini kita bangga banget. Karena kita berhasil untuk melatih diri, konsisten, disiplin, bekerja keras demi menjadi batu yang lebih mulia. Kayak gitulah. Karena dari awal akhirnya ya nggak semulia-mulia itu, kayak gitulah. Next. Jadi somehow kita beruntung, kita jadi yang paling besar di Indonesia. We have around 300 people sekarang. Next ini, ya nggak di skip aja deh. Saya mau cerita beberapa game ya. Next. Ini saya skip aja ya, takutnya nggak ada waktu. Ini beberapa games kita.
jadi itu kira-kira produk-produk Agate. Since kita cuma punya 5 menit, saya bakal coba lari lebih cepat lagi. Oh, thank you banget. Next. Nah ini tadi produk kebanggaan kita yang tadi sempat dibeli Pak Presiden juga. Jadi ini ceritanya, idenya itu berangkat dari salah satu desainer kita yang dia ngerasa waktu kita SMA, waktu kelulusan SMA kita ngerasain ya, dia mempertanyakan bagaimana perasaan kepala sekolah dan guru-gurunya. Pasti bittersweet, senang karena akhirnya lulus nih, atau senang ini yang nakal lulus gitu kan. Tapi juga pasti ada rasa bitter gitu loh, kayak itu udah 3 tahun spend waktu, akhirnya mereka pergi, kangen. Nah, nggak semua orang bisa merasakan perasaan itu kalau nggak jadi guru atau jadi kepala sekolah kan. Nah, jadi kita bikin game untuk mengemulat perasaan itu. Jadi di game ini kita jadi kepala sekolah sekolah magic. Dimana nanti ada student datang, udah didik, udah jago, kita harus biarin dia graduate. Sedih tuh. Nah, dan itu ngulang lagi nanti. Ada lagi anak nakal lah, ada anak yang malas-malesan, ada anak yang super pinter, diirin semua orang gitu kan. Kejadian lah di game ini. Ini gamenya totally fantasy, dan emang kita set di fantasy world. Next. Nah, yang ini game buat, sebenarnya buat kaum hawa. Next aja langsung videonya. Jadi game ini game tentang choose yourself adventure, pilih sendiri petualanganmu, game cerita lah. Kita jadi main karakter cewek, diperburukan banyak cowok, kayak gitu gamenya. Ini gamenya super populer, teens, 13 plus target marketnya. Ini rata-rata orang spend waktu di game kita tuh sejam seharinya untuk main game ini. Ya. Dan yang menarik dari age groupnya ya, itu 13 plus yang main, tapi yang bayar itu 25 plus kebanyakan. Dan mostly married yang menarik. Ya, jadi ada saya nggak akan bahas alasan psikologi di belakang itu, tapi next. Nah ini salah satu game kita yang kemarin juga launch, judulnya Code Atma, mungkin langsung next saja, ada videonya juga. Ini ceritanya tentang bahwa kan kita kenal ada indigo ya, ada orang-orang yang bisa melihat makhluk halus, tapi kebanyakan orang nggak bisa. Nah ada aplikasinya, namanya Code Atma, di mana kita bisa berkomunikasi dengan atma-atma di luar sana untuk membantu kita melawan kejahatan, karena ada orang yang memakai atma-atma itu untuk hal yang tidak baik. Nah kita jadi sesi baiknya, pakai atma, pakai handphone. Ini kita bahkan launch di US. Ini kayaknya yang US ya kayaknya. Iya. Kalau bahasa Inggris berarti US. Ada yang versi Indonesia juga. Perang mistis sudah dimulai. Siapkan diri. Sikap. Ya, next. Nah mungkin tadi yang terakhir ya. Ini skip aja, sorry. Di slide-nya di skip aja. Kayaknya nggak akan keburu. Skip aja. Thank you. Nah jadi tadi kan game tentang Bali, tema Bali. Apakah itu good strategi atau enggak? Next saya mau coba share. Kita ada beberapa penggunaan game dengan tema Bali. Salah satunya nih di Code Atma, kita ada introduce satu karakter. Ada brandnya nggak? The Moonlight Mistress. Jadi kita mau mencoba introduce Rangde. By the way, anak-anak Bandung pada bilangnya Rangda. Terus saya the only one ngomong Rangde. Kebetulan ada satu tim Bali di sana. Terus saya bilang, finally there is someone that mention Rangde dengan right pronunciation katanya. Karena kebanyakan nggak bisa pronounce. Next, ya jadi kita masukin Rangde ini ke karakter, jadi salah satu karakter di Code Atma. Sebenarnya salah satu tesis kita di Code Atma, kalau kita mau pakai budaya, kita harus berusaha modernize budaya itu. Modernize-nya bahkan ganti gender atau bahkan ganti looks. It's something yang kita lakukan. Contoh ya di Code Atma kita bikin mak lampir cantik banget, cantik dan seksi. Dan ternyata emang ada background history-nya bahwa mak lampir itu seharusnya awalnya cantik. Tapi karena dia mau menghidupkan kembali pacarnya, akhirnya dia belajar ilmu hitam, kayak gitu. Endingnya tragis, by the way, dia dibunuh sama pacarnya, gara-gara dikiranya jahat. Atau misalnya pocong, yang mungkin lebih ini. Pocong itu kan diproyeksikan sebagai makhluk yang sangat seram ya. Pokoknya adegan-adegan di berbagai multimedia industri, ketemu pocong orang lari gitu kan. Kita bikin pocongnya lucu, bisa dipeluk. Nah, jadi itu kan totally ekstrim ya. Jadi itu kita lakukan di Code Atma. Next. Salah satu lagi yang kita lakukan adalah di Tirta. Jadi ini satu usaha kita mau coba bikin game action adventure, judulnya Tirta. Yang ini full settingnya di Bali. Next. Ya, dikeluarin semua aja. Ya, jadi kira-kira gamenya kayak apa ya? Sorry, back tadi. Ya, videonya boleh tolong di play nggak ya?
Ya nggak apa deh. Jadi ini kira-kira ya. Jadi game itu tentang Imagine Zelda, tapi karakternya itu adalah seorang gadis Bali yang bisa kontrol air. Jadi makanya judulnya Tirta. Jadi ini masih kita bilang masih pre-production phase. Ini tadi level-levelnya juga masih level apa ya, kita bilangnya ini test level. Jadi sengaja dibikin super jelas, karena kita pengen ngetes mainnya seru atau enggak. Next. Ya jadi ini basisnya, bahkan bos pertama kita inspired, sorry saya salah, not part of the team, jadi saya harus memastikan bahwa message-nya benar. Ya kita ada introduce. Jadi kalau nggak salah either cara dia ngelempar airnya inspired by kecak atau sounds-nya. Terus bahkan kalau yang ini sih kayaknya orang utan sih di boss pertamanya. Jadi ya agak-agak mix lah secara cultural. Next. Tapi mungkin the main point yang saya mau share adalah, jadi apakah menggunakan tema Bali itu good strategi? Jawabannya sebenarnya sayangnya enggak. Kenapa? Karena at least kalau cuma pakai temanya doang, sebenarnya nggak terlalu guna. Itu cuma terserah kita mau pilih tema Bali, mau pilih tema medieval, mau pilih tema Viking, mau pilih tema Jepang, samurai, terserah. Karena temanya ya it's a theme gitu. Bukan berarti dengan memilih sebuah tema kita pasti menang di kompetisi, enggak. Tapi memang Bali is a good theme karena punya banyak familiarity. Jadi kalau kita mau target global market, Bali itu masih punya familiarity dibanding tema Indonesia misalnya. Karena saya sering ke luar negeri gitu kan. Kalau saya ngomongin dari Indonesia lebih susah. Saya ngomongin saya dari Bali, dia langsung, oh ya, I love Bali gitu. Lebih gampang ngomongin. Nah jadi there's a familiarity value, tapi in the end, kalau kita mau bikin game, tetap in the end yang pertama quality-nya harus bagus dulu, baru tema bisa jadi additional added value ya, atau additional familiarity value. Di luar itu sebenarnya tetap core-nya game harus bagus. Mungkin itu aja deh. Kira-kira dari saya. Thank you banget atas perhatian teman-teman. Thank you. Baik, terima kasih. Mohon tepuk tangannya untuk Mas Arief. Ya, kita akan buka sesi diskusi ya. Langsung kita buka sesi diskusi. Ada satu sesi dulu. Kayaknya memang cukup untuk satu sesi saja. Silakan untuk pertanyaan pertama di sebelah sana. Silakan berdiri ya, Dek. Disebutkan nama, kemudian pertanyaan apa, kemudian selanjutnya 2, adik cewek di sini, dan yang ketiga yang cowok di belakang ya. Sudah 3. Silakan berdiri untuk yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama dari siapa dan pertanyaannya apa? Kami persilakan. Selamat pagi semua. Nama saya Nirnam. Saya adalah seorang yang penasaran. Mungkin saya boleh tanya berapa pertanyaan ya kali ya? Boleh beranak nggak pertanyaannya? Boleh nggak apa-apa. 1 atau 2. Oke, jadi kasih tahu sama sebelah. Oke, jadi gini. Saya bilang beli Arif kali ya. Saya mungkin punya pertanyaan begini. Berani nggak kita encourage teman-teman yang di Bali, sebutlah di Bali atau di Indonesia ya misalnya, kalau sebenarnya kita ada chance buat mengimbangi ekosistem kita yang masih ketinggalan game dibandingkan sama Vietnam kan, bahkan sama Vietnam kita ketinggalan. Kalau Cina sama Korea tahulah mereka terlalu advance. Bisa nggak? Kalau bisa, bagaimana? Apa cara untuk mengencourage teman-teman ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, kalau mau bikin tadi kan yang kurang itu adalah company, yang kurang itu adalah talent buat mengembangkan ekosistem kita sehingga investor bisa percaya gitu kan ya. Gimana caranya talent-talent itu kita adakan gitu? Apakah kita encourage orang-orang, kamu tuh harus jurusan, kalau teknik misalnya mungkin informatika, sistem informasi, teknologi informasi yang gitu-gitu. Kalau kamu misalnya art, kamu harus di cafe misalnya atau yang lain, itu bagaimana tuh caranya kita talentnya, mempersiapkan talent-talent itu? Atau dia nggak masalah, dia jurusan apa aja boleh, tapi dia misalnya harus bisa pemrograman atau gambar atau apa gitu misalnya. Kira-kira begitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Nirnam sebagai orang yang penasaran ya, ditunggu juga jawabannya. Silakan pertanyaan kedua dari sebelah sana. Adik? Iya, silakan. Nama siapa dan pertanyaannya apa? Cek. Terima kasih. Saya guru di SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi seorang Arief Widiase itu selalu saya ingat. Karena saya pernah dalam satu ruang bersama beliau. Arief Widiase ketika saya masih mengenalkan variabel mungkin kepada teman-temannya. Seorang Arief Widiase di belakang pojok duduk, dia berhadapan dengan komputer sudah membuat game Tetris waktu itu saya ingat. Dan saya biarkan Pak Arief Widiase ini begitu seperti dia apa adanya pada waktu itu. Baik, sekarang saya ngomong dari sudut pandang seorang guru ya, pendidik, karena
ketika saya menjadi guru di sekolah ataupun di rumah, games ini kalau dianalogikan itu seperti musuh ya, kayak gitu. Ketika anak saya bermain game, saya bilang ketika saya jadi emak-emak yang cerewet gitu, ngapain kamu nak bermain game? Dan pola pikir saya selalu negatif terhadap hal itu. Demikian juga di sekolah terjadi fenomena seperti itu. Nah, dari sudut pandang pendidik tentu saya tidak menginginkan hal ini terjadi. Karena dari penjelasan tadi, game itu punya prospek masa depan yang sangat cerah bagi penggunanya juga, terutama bagi orang-orang yang bergerak di belakang games ini adalah orang-orang yang memang luar biasa dari segi talenta. Seperti Pak Arief sendiri adalah seorang teknik, tetapi bisa menghadirkan game yang benar-benar diminati oleh pengguna, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita memberikan benang merah pendidikan dengan games ini agar menjadi satu kesatuan yang memang saling mendukung satu sama lain. Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Guru. Namanya siapa Ibu? Tadi belum nyebutin nama. Saya Ibu Dewi Kesiman. Ibu Dewi, ya terima kasih Ibu Dewi pertanyaannya. Satu lagi yang terakhir di belakang silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novitri. Mungkin sedikit cerita sebentar. Semester ini saya sedang mengambil tugas akhir kebetulan dan sebelumnya saya ingin mengangkat tema sebuah cerita dari Bali. Dan saya salah satu fans Agate ya, salah satunya di Memories, khususnya yang bawang merah bawang putih. Dan saya benar-benar menunggu untuk game Tirta launching tahun 2022. Saya ingin bertanya, untuk membuat game ini tentu dilakukan riset terlebih dahulu mengenai budayanya, ceritanya, dan lain sebagainya. Kebetulan pas awal pertama saya ingin mengangkat game dengan tema Bali, saya melakukan riset tapi hanya dengan menggunakan Google. Akhirnya karena keterbatasan cerita dan berita tentang hal yang ingin saya angkat, jadi saya menyerah untuk mengangkat tema tersebut dan menggantinya dengan tema lain. Saya ingin bertanya, bagaimana riset yang sebaiknya dilakukan agar kita bisa mengangkat budaya Bali khususnya, agar ceritanya itu lebih masuk di kalangan pengguna dan juga dengan minimnya adanya sumber bacaan dari sejarah dan budaya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Namanya benar Nasutri tadi? Novitri. Oh, Novitri. Oke, mohon maaf. Iya, terima kasih. Sudah ada 3 penanya dengan 4 total pertanyaan nih ya Mas Arief ya. Pertanyaan pertamanya dari Nirnam. Sebagai orang yang penasaran katanya nih ya. Gimana sih caranya untuk encourage teman-teman yang ada di Bali nih, Mas Arief? Terus itu kalau memang bisa, caranya seperti apa kira-kira? Ya, saya sambil berdiri jawabnya. Boleh, Ya. silakan. Thank you. Jadi mungkin jawab pertanyaan Mas Nirman ya. Saya langsung aja bakal cerita dari perspektif saya pribadi sebagai anak kecil yang dibesarkan di Singaraja. Kan tadi bagaimana mengencourage kita untuk berani compete globally ya. Jadi saya mau cerita pengalaman saya ikut Olimpiade Sains Komputer. Jadi pernah dengar ya, ada zaman-zaman SMA tuh ada Olimpiade Sains Komputer. Waktu itu di Bali saya sempat ditawarkan ikut pembelajaran itu, ikut kompetisi itu, dan saya memilih untuk ikut kompetisi itu. Sebelumnya saya waktu SMP ikutnya banyak matematik sama fisik, tapi akhirnya memutuskan komputer. Yang menarik adalah waktu saya masuk komputer, ternyata memang resources untuk belajar waktu itu nggak terlalu banyak. Adanya cuma banyakkan soal-soal dari tahun-tahun yang sebelumnya. Untungnya dengan pelajari itu, saya bisa tuh lolos sampai tahap provinsi, dan di provinsi saya kebetulan dapat top 3. Dan waktu itu bisa dibilang saya lumayan sangat arogan karena nggak perlu belajar masih bisa top 3. Super arogan lah waktu itu. Dari beres Bali ya. Waktu itu saya masih ingat waktu sebelum bahkan compete di level Denpasar yang provinsi, saya masih sebelumnya main RO di warnet. Jadi super arogan bastard lah dulu. Masa lalu yang sangat memalukan sebenarnya. Yang menarik adalah saya pergi ke Balikpapan, waktu itu nasional, waktu itu masih kelas 1 SMA. Di Balikpapan kita ujiannya selain tulis, praktek.
Nah, begitu praktek soalnya itu ada 5 soal, harusnya dapat nilainya skornya 100 ya, 1 soal 20. Dan saya walaupun mengerti soalnya dan bisa membuat programnya, saya waktu itu nggak pernah belajar cara baca file dan nge-outputin ke file. Alhasil nilai saya 0. Yang ngeselin di belakang saya, itu salah satu teman baik saya, si Derry, yang co-founder Traveloka. Dia itu dari total kerjain harusnya 5 jam, dia 2 jam keluar, kan kesel ya. Nah jadi di situ saya sadar bahwa ternyata gapnya jauh banget loh ternyata. Even being top 3 in Bali, sama Jawa aja dilempar kayak dibanting di Smackdown abis lah pokoknya. 0 versus 100 skornya. Nah jadi ternyata sejauh itu gapnya. Akhirnya dari titik itu saya langsung memutuskan, oke, kayaknya I need to specialize myself, saya harus belajar. Untungnya generasi teman-teman ya, bahkan waktu zaman saya aja dengan teknologi internet instan, saya bisa belajar dengan cepat dari mana aja. Jadi waktu itu akhirnya yang saya lakukan, saya ambil pembelajaran dari USA, belajar pakai bahasa Inggris, belajar aja. Waktu itu lumayan banyak dapat penolakan lah dari keluarga, dari berbagai pihak. Ngapain lu waktu SMA udah specializing diri? Saya ngerasa enggak, this is a right decision. Kenapa? Karena teman-teman pernah dengar ada yang namanya membangun expertise in 10,000 hours, yang bukunya Outliers, Malcolm Gladwell. Jadi teorinya dia adalah, untuk bisa jadi jago, we just need to practice banyak, 10,000 hours. Jadi bedain antara orang yang baru belajar biola 5 jam, atau mungkin gitar, saya ngerti main gitar soalnya. Orang yang baru belajar main gitar 20 jam, sama orang yang udah belajar main gitar 2000 jam, itu biasanya udah jadi ngajarin les. Sama maestro yang udah belajar 10.000 jam. Nah, kalau cuma 10 jam, itu teman bisa hitung dengan sangat mudah, ya kan? Jadi kalau saya ditanya encourage, sangat bisa. Kenapa? Karena yang pertama, you have the time. Teman-teman sekarang mostly saya lihat wajahnya masih sangat muda-muda. You have the time, all the time in the world. Nggak kayak mungkin ya saya yang udah lumayan umur. You have the time, dan you have the access to the right knowledge. Jadi the only barrier of you getting there is only your mindset. Dan kemauan teman-teman berani nggak spend sampai 10-15 jam sehari ngerjain sesuatu hal, fokus, nggak peduli sama yang lain, kayak gitu loh. Ini kayak salah sarannya, tapi maksudnya karena ya kalau mau ngejar excellence, you need to totally focus on the excellence path. Kayak itu menjawab nggak ya? Jadi how to-nya juga langsung kejawab sih. Karena apalagi sekarang kalau saya lihat banyak nih university yang bermunculan dan fokusnya di tech. Which is teman-teman jauh lebih beruntung dari saya. Dulu saya mau nyari kuliah IT di mana? Jauh banget ke Bandung. Di sini sekarang udah banyak. Jadi ya it's good. Tapi yang saya mau bilang juga nggak cukup kalau cuma dari kuliah aja. Kuliah sehari berapa kayak 8 jam, 6 jam ya. Tadi kamu harus invest sehari 15 jam. Jadi the other 9 hours ya dipakai juga buat belajar. Kira-kira gitu sih. Jadi yang dikurangi tidur kalau masih mau main game ya. Harus lebih, prosesnya harus terus berlatih gitu ya, sampai 15 jam. Oke, pertanyaan keduanya nih masih Mas Arief, berkaitan dengan talent-talent yang masih saat ini tuh masih kurang, gimana sih cara menyiapkannya kira-kira? Ya, kalau yang itu memang mungkin ini bisa banyak bekerjasama dengan government juga mungkin, atau dengan banyak institusi pendidikan, memang harus diperbanyak pelatihan sih. Jadi apa ya, susah sekali untuk membangun semangat belajar kalau sendirian doang ya. Tapi kalau ada grup rame-rame belajar, apalagi ada the right mentors, it will be easier. Jadi menurut saya, to build it at scale, ya bikin banyak program-program seperti itu. At scale, ya itu untuk pertanyaan pertama, teman-teman sudah dijawab oleh Mas Arief, kami mohon tepuk tangannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Dewi. Ini Bu Dewi gurunya Mas Arief dulu ya? Iya. Oh gitu, berarti besok kalau Bu Dewi ngelihat muridnya itu di belakang main games, dibiarin ya sekarang ya Bu ya? Karena hasilnya kayak gini Bu. Belum tentu. Oh, belum tentu ya? Nah itu yang menjadi pertanyaannya Bu Dewi tadi. Karena yang mau ditanyakan itu gimana caranya memberikan benang merah nih antara pendidikan dengan game. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Kira-kira seperti apa kalau pandangannya Mas Arief sendiri? Ini jujur tanyanya susah sekali. Kita Susah, tanya ya? Nadim juga belum tentu dia tahu. Oke, jadi mungkin saya coba kasih beberapa argumen kenapa anak-anak lebih suka main game daripada belajar. Ini saya bakal ambil pengalaman saya waktu SD. Saya ingat banget dulu waktu SD saya udah pernah kenal sama video games. Dan sebenarnya main game sama bikin PR itu tuh mirip interaksinya. Kenapa mirip? Karena di PR itu ada tantangan, saya harus menyelesaikan sesuatu, ada skor, ya kan? Dan ada risk reward juga dengan skor itu gitu. Di game juga sama kan, ada tantangan, saya harus menyelesaikan sesuatu, saya harus belajar menyelesaikan tantangannya, dan ada risk atau rewardnya juga. Bedanya apa? Bedanya saya ingat banget waktu saya ngerjain PR di sekolah, saya ngerjain nih, baru pertama kali belajar. Kalau saya waktu itu dapatnya jelek ya, 60. Saya ingat banget, 60 ya pakai spidol merah besar banget, 60. Belajar lagi.
Itu dari gurunya, ya dia pengen kita belajar lagi, nggak apa-apa. Dari teman-teman, kalau yang dapat 100 ada yang nyeng-cengin. Bener nggak ya kata-katanya? Ya, jadi kayak ngejek bahwa, gue 100 loh, kok 60. Dari orang tua itu tetangga dapat 100 gitu kan. Dari situ, oke, si anak masih polos nih, belajar mati-matian, dapat 100. Yang terjadi apa waktu 100? Pakai pulpen, 100, udah. 100-nya kecil sih di atas. Lebih kecil 100 daripada 60 loh, secara ukuran. Saya ingat banget, ya kan? Jadi, iya, teman-teman malah jadi ngiri. Nggak ada yang muji, nggak ada yang apa. Orang tua biasa aja, kayak 100 itu standar minimal untuk lo bisa bahagia dalam hidup ini. Kayak gitu loh, saya dibesarkan. Ya kan? Nah, bayangin ya, anak yang sama main game, begitu dia main game, tuk, bikin karakter, ada pedang, terus datang ada kakek lewat. Dia bilang, kamu auranya penyelamat bangsa. Di sini saya penyelamat bangsa. Di sini untuk bahagia aja saya minimal harus 100. Ya kan? Ya udah, saya jadi penyelamat bangsa aja. Terus main kan. Ada monster, mau susah gimana, game over, retry, dicoba terus. Begitu berhasil, touring dapat reward. Jadi setiap aktivitas kecil saya di game dikasih reward. Itu istilahnya positive feedback di games. Akibatnya, saya lagi ulangan aja, otaknya mikirin di rumah gimana cara ngelawan monster. Ya kan? Karena apa? Karena saya merasa hidup di sini, saya jauh lebih di reward, ada positive feedback. Dan akhirnya menang gitu kan, namat diarak keliling dunia, walaupun diarak keliling desa tuh di game itu gitu kan. Tapi that's salah satu difference-nya lah. Games banyak sekali positive feedback. Sistem edukasi kita sayangnya belum banyak ada positive feedback. Tapi di luar itu sebenarnya kalau pertanyaan apa ya, yang itu susah banget sih. Karena memang benar, karena tadi gamenya seperti ini, otomatis game itu atraktif sekali. Indian di sini memang yang harus masuk di tengah-tengah sebenarnya parent sih, yang harus bisa ya intermediary. Cuma yang sangat disayangkan juga banyak parent nggak berusaha mengerti gamenya, malah menjudge behavior of gamingnya. Saya ingat banget nih satu lagi. Jadi saya pernah nongol di Kick Andy. Saya nggak tahu ini menjawab atau enggak, tapi saya berusaha menjawabnya pakai analogi karena ini topiknya sensitif. Jadi saya pakai analogi terus. Jadi saya nongol di TV station besar. Setelah ngomong, tiba-tiba dia menghubungi saya di Facebook. Jadi saya kasih nomor saya, tiba-tiba dia nelfon saya. Ini ibu-ibu. Dia bilang, Mas, saya mau kenalin ya sama anak saya. Oh ya, kenapa Bu mau dikenalin sama anak saya? Iya, ini anak saya udah menikah, tapi masih aja kerjaannya main game tiap malam. Terus habis itu, memang kenapa dengan dia main game? Ya itu nggak diperhatiin untuk keluarganya, saya juga nggak diperhatiin, kayak gitu ngomongnya. Oke, ya terus saya nggak enak nih ngomongnya. Terus saya langsung jawab gini, Bu biasanya salah satu game itu it's entertainment tools. Kalau dipakai secara berlebihan, it's already becoming a distraction tools. Distraction, jadi dia mau lari dari sebuah kenyataan. Kenyataannya apa? I don't know Bu, you need to discuss with your son. But the fact of you involving yourself too much on your son's life is already a hint. Saya bilang gitu, putus dong teleponnya. Ya, jadi, sorry ya, jadi nggak enak sih ngomongnya. Tapi menurut saya sih kalau ada, mungkin buat Bu Dewi, saya juga serba salah sih, it's a very big topic, karena distraction nggak cuma game ya. Untungnya mungkin di antara banyak distraction, saya bilang game salah satu yang lumayan oke, karena nggak ada efek negatif secara badan kimia. Contoh yang lainnya adalah drugs misalnya, atau alkohol atau yang lainnya gitu. Jadi it probably one of better distraction. Walaupun saya nggak berusaha justify dengan si game. Yang saya lakukan di Agate supaya kita nggak jadi part of the worst distraction adalah kita bahkan beberapa game kita ada limitnya. Kalau main kelamaan nggak guna juga. Udah selesai. Masalahnya si anak beres main game kita, main game yang lain kan. Jadi percuma. We are the only one doing that. Jadi menurut saya to solve this systemic problem ada dua approach. Yang pertama dari sisi akademinya, we need to make learning more fun atau more aligned. More aligned itu maksudnya apa? Kesalahan terbesar kita menurut saya pribadi, ini personal opinion, not Agate opinion, adalah tidak berusaha mengalainkan cita-cita pribadi seseorang, keinginan pribadi seseorang dengan apa yang harus dia pelajari. Ini tuh nggak pernah align. Bahkan kebanyakan orang nggak tahu kenapa saya harus belajar sesuatu. Ini mungkin yang kita harus make more effort di education. On the other part, it's a parenting. Becoming better parent, understand our kids. Saya belum punya anak sih, jadi nggak bisa ngomong. Tapi probably understand our kid better, starting dialogue with them. Bahkan mungkin ikutan main game bareng mereka, supaya mengerti dunianya. Then at that time lebih bisa ngomong.
Semoga itu sih, menurut saya dua aspek itu. Mungkin ya terlalu philosophical sih. Thank you. Iya, oke, terima kasih Mas Arif. Tepuk tangan untuk pertanyaan kedua buat Ibu Dewi. Mudah-mudahan sudah menjawab dari apa yang disampaikan oleh Mas Arif. Pertanyaan terakhir nih Mas Arif dari Novitri. Novitri sebetulnya punya keinginan kemarin itu membuat TA-nya itu tentang tema cerita seperti itu. Kemudian melakukan riset. Karena risetnya itu melalui Google agak terbatas, nggak tahu informasinya kurang banyak yang didapatkan, akhirnya urun tuh nggak jadi ya pakai TA-nya itu. Nah pertanyaannya itu adalah kira-kira riset itu sebaiknya yang bagaimana yang baiknya dilakukan ya, khususnya tentang budaya Bali seperti itu agar bisa diterima. Oke, silakan Mas Arif. Thank you. Nah, Fitri pertanyaannya. Jadi kita juga mengalami hal yang sama waktu kita mau bikin game tentang Rangde, tentang si Tirta. Kita mau riset susah banget dapat data risetnya. Jadi di riset itu ada dua cara, riset iteratur sama risetnya direct riset. Jadi langsung terjun ke lapangan, interview orangnya, foto-foto, ambil video. Nah riset yang kedua ini akhirnya kita memutuskan riset kedua. Kita kirim tim of kayaknya 5 people terbang ke Bali selama seminggu. Dan ya udah mereka keliling foto-foto, interview orang. Tapi riset kedua ini sebenarnya mahal. Jadi artinya nggak semua orang bisa melakukan kan, karena spendingnya mahal sekali tuh. Mereka bahkan habis dari ke Bali ke Kamboja, terus ke Vietnam, jadi mahal banget. Ya tapi jawabannya memang direct research, datang langsung ke lapangan, interview orangnya, foto-foto, ambil video. Tapi sebenarnya menurut saya kalau dari government ya, ini kan acara disponsorin sama government, kalau memang mau ada agenda untuk membuat makin banyak karya-karya kreatif bertema Bali, it's ideal kalau government put some effort to digitalize culture Bali. Ya karena sekarang emang digitally nggak ada. Honestly speaking ya, menurut saya ada yang bilang sih, ada kenalan saya bilang salah satu yang punya koleksi lontar paling banyak di Bali itu ownernya ini gitu, banyak-banyak yang bilang gitu. Tapi kan kenapa it's privatized, it should be publicized. Ya, and it should be digitalized. Mungkin kayak gitu sih. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif itu untuk jawaban terakhir dari pertanyaan Novitri. Terima kasih teman-teman, berakhir sudah kegiatan kita di tema kedua. Mas Arif terima kasih sudah hadir siang hari ini ya untuk tema kedua kita yang sudah membahas tuntas sekali berkaitan dengan games yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi masukan-masukan yang diberikan oleh Mas Arif itu bisa menginspirasi untuk adik-adik semua yang ada di sini ya. Terima kasih sekali lagi Mas Arif dan teman-teman. Untuk selanjutnya kami persilakan atau kembalikan ke MC, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Thank you. Kepada narasumber saya mohon untuk tetap di depan karena acara selanjutnya adalah penyerahan Cendramata oleh Pemprov Bali yang akan diberikan langsung oleh Bapak Made Artana, Ketua Timik Primakara. Untuk Bapak Made Artana saya persilahkan. Baik, untuk teman-teman media saya persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Silakan. Baik, terima kasih untuk narasumber dan juga Pak Made Artana. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Dan untuk moderator mohon untuk tetap stay dulu. Karena kita akan melanjutkan untuk sesi ketiga. Sesi ketiga kali ini akan mengambil topik yaitu menggali potensi industri animasi berbasis kearifan lokal oleh Daniel Haryanto. Baik, untuk itu kepada Ibu Ayu saya persilahkan. Baik, kita akan lanjut di tema ketiga kita seperti yang disampaikan oleh MC teman-teman. Jadi tema kita adalah menggali potensi industri animasi berbasis kearifan lokal yang hari ini akan langsung disampaikan oleh CEO Brown Bag Studio yakni Bapak Daniel Harjanto. Untuk itu sama-sama kita sambut Bapak Daniel Harjanto. Silakan Pak. Iya, selamat siang Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Iya, silakan duduk Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih berkaitan dengan materi kita menggali potensi industri animasi berbasis kearifan lokal, ya Pak. Khususnya itu lokal Bali. Nah, mohon maaf, Pak Daniel, ya, kita akan berikan waktu Bapak untuk memaparkan materi dulu. Setelah itu kita akan buka diskusi untuk tanya jawab, ya. Silakan Bapak Daniel untuk presentasi.
Ya, mungkin sedikit koreksi, saya bukan CEO, saya adalah Vice President untuk teknologi, production teknologi dan pipeline di Brownback Films Bali. Brownback Film sendiri itu merupakan sebuah, Brownback Films Bali itu merupakan bagian dari sebuah grup besar yang ada di seluruh dunia. Itu pusat kita adalah di Kanada dan kita mempunyai production arm di Dublin, New York dan Bali. Oke, untuk itu boleh saya putarkan slide yang pertama. Ini adalah kata sambutan dari Head of Studio Brownback Films Bali. Hello everyone. On behalf of the Brownback Films Bali, we're very happy and excited to participate in this year's Bali Digital Festival and wish for a successful and fruitful event in advance. We are a local animation studio in Bali since its opening in year 2015. Thanks to the support from friends, communities, and the government in Bali, we have made today's achievement. With gratitude and confidence, we look forward to growing and expanding Bali's digital community together with you. Go DigiFest! Thank you. Oke. Nah, untuk menjelaskan tentang Brownback Films Bali, kami akan putarkan company profile dari Brownback Film Bali. Silakan. Everyone ready to get started? Ready for takeoff. This is gonna be fun! Langsung ke slide berikut. We are experiencing demographic dividend in Indonesia, and part of it is animation talent who are very strong in culture and art. Brownback Films Bali provide an opportunity to our talents to produce high-quality animation content. Indonesian government have realized the importance of human resource and have created major policy to support human resource development, especially in animation industry. With government support, we look forward to produce more animation content for children all around the world.
The production range in Bromback Films Bali covers from storyboarding, motion capture, assets creation, animation, lighting render, effects to final compositing. We collaborate very closely with the Bromback Dublin studio to produce high-quality TV series and feature work. All we want to do is to make good animation. It is our passion and mission, simply because we love animation. Ini adalah Bromback Films Bali. Tentunya tadi ada kita lihat di yang pertama kita lihat dalam showreel itu ada beberapa film series yang mungkin kita sudah kenal, antara lain adalah Karma yang bercerita tentang seorang gadis yang suka dengan musik rap. Lalu ada A Twist Scientist yang merupakan sekumpulan anak-anak yang sangat berminat pada sains, yang dalam hal ini kebetulan TV seriesnya itu juga di co-produce dengan Obama Foundation, di mana di situ ada Pak Barack Obama dan Ibu Michelle Obama. Lalu juga kita lihat ada Vampirina yang bercerita tentang vampir. Oke, kita lanjutkan. Meet Ada Twist, scientist. Smells like success. I don't know if my nose can handle this much success. These are her two best friends, Rosie Revere, engineer, and Iggy Peck, architect. I'll design it, and I'll build it, of course. Together, there's no problem Screwdriver. they can't solve. That was awesome! I am Karma. I was the queen and I followed my dreams. Go Karma. And to all the boys and girls, let's change the world. Go Karma. Earth to Karma. Let me guess. Lost in your own personal music video. Hey, Karma. Karma? What does that even mean? It means if you put out love, you'll get love back. Merry Christmas! What do you think Aggie would wish for? Lots and lots of snuggles. Tom? A coat. Mom? Dad! What would Dad wish for? To be home with us. Tom, do you think Mom's all right? Mom misses Dad. But Dad away working. It's hard on her. I know what we do! We're going to get our dad back from Australia. It's near. Really? Only 4 pages. We could get a train to Australia. Come on, I have a plan. Can you hear the bells? Christmas time is here. We're getting a ticket. We're getting Dad. I can help. I can help you get your father home. 3 tickets to Australia, please. Baik, ketiga film tadi sebetulnya adalah sesuatu yang dikerjakan di Bali sepenuhnya ya. Apa yang kami pelajari selama beberapa dekade terakhir ini adalah beberapa poin penting seperti ini. Technology barrier is vanishing. Apa artinya? Kalau dulu waktu saya mulai itu tahun 1989, untuk membuat film animasi saya memerlukan sebuah perangkat yang namanya Silicon Graphics. Waktu itu Power VGX 320 harganya 200, saya lebih baik buka. Harganya 200.000 US dollar. Pada saat itu tidak semua orang bisa masuk ke industri ini karena peralatan ini terlalu mahal. Teknologi yang dimiliki oleh Silicon Graphics Power Series 320 VGX itu memang sangat canggih. Waktu itu 32 MB memori, RAM-nya 32 MB, prosesornya punya kecepatan sekitar 16 MHz. Bandingkan dengan handphone Anda saat ini punya 8 GB RAM
dan ditambah dengan kecepatan prosesor beberapa gigahertz, 4,5 gigahertz. Jadi jaraknya sudah jauh sekali. Dulu harganya $200.000, sekarang harganya mungkin tidak sampai $2.000. Lalu kita juga melihat adanya new distribution platforms are driving demand. Dulu kalau kita mau menonton, kita harus ke bioskop, lalu ada television, kita bisa menonton di television, lalu muncul internet, web 2.0, kita bisa menonton YouTube di sana, ada Roku, ada berbagai macam hal lain. Bahkan yang terakhir adalah Apple mempunyai Apple TV, Facebook mempunyai Facebook Watch, Disney mempunyai Disney Plus. Ini membuka peluang yang lebih luas. Dan ini ada salah ketik, ini typo. Digital imagery is invading physical world. Pada beberapa tahun yang lalu, kalau kita harus melakukan montage film, kita harus melakukan proses yang sangat sulit, makan biaya dan waktu. Tapi saat ini di belakang saya ada layar sebesar ini, dan ini yang bisa menggabungkan antara real physical world dengan digital imagery. Lalu yang juga kita lihat pada 2 dekade terakhir adalah globally distributed workflow is transforming teamwork. Kalau tadi ditanyakan apakah kita bekerja di 4 kota, Bali, Dublin, Toronto, New York, itu mempunyai geographic boundaries. Saya kira di beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi cerita itu. Tim kami itu ada di 4 kota tersebut. Dan kita bekerja bersama untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi dengan makin tersebarnya lokasi yang didukung dengan internet, tentunya kita bisa melihat yang berikutnya adalah new voices are joining the conversation. Kalau tadinya itu hanya spesifik di North American, di US, Kanada, sekarang sudah kita lihat juga ada suara-suara yang datang dari Asia. Dan yang terakhir adalah ini terkait tambahan yang terakhir adalah post-COVID-19 industry outlook. Bahwa adanya pandemi pada 2 tahun terakhir ini telah merubah landscape secara keseluruhan tentang produksi di industri animasi. Slide berikut. Dan inilah yang, langsung aja semua. Dan inilah yang menjadi tantangan saat ini, current dan future technology. Kita mengenal yang namanya cloud dan virtualization, kita mengenal yang namanya machine learning, kita mengenal yang namanya artificial intelligence, Internet of Things, dan computer mediated reality. Computer mediated reality adalah sesuatu yang menarik karena kita sudah bicara kemarin tentang metaverse, tentang NFT, tentang virtual world, tentang mixing antara AR dengan VR, digabungkan lagi dengan yang kita sebut modulated reality. Ini semua merupakan sesuatu yang akan merupakan keniscayaan yang akan datang dalam waktu dekat. Slide berikut. Ini salah satu contohnya pengaruh dalam cloud dan virtualization. Dulu kita kenal kalau saya harus melakukan rendering, saya harus punya mesin-mesin mahal yang perlu ditempatkan di data center tersendiri dengan air condition, dengan power yang luar biasa. Saat ini tidak kita perlukan lagi karena kita bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Google, umpamanya menggunakan Google Zing, atau kita menggunakan specific render farm seperti Fox Render Farm, Rebus Render Farm, Chaos Render Farm,
dan berbagai macam hal yang lain. Dengan kata lain, ini adalah demokratisasi dari industri. Ini merupakan sesuatu yang penting. Slide berikut. Dan ini adalah proses di mana machine learning dan artificial intelligence akan bisa bekerja untuk kita, di mana sebetulnya scenery ini disusun dari berbagai foto yang diambil di New York, dan secara otomatis kita bisa membangun virtual city-nya New York. Berikutnya. Ini adalah bagi mereka yang senang sebagai desainer untuk manga, ataupun komik Jepang, ataupun karakter Jepang. Berhati-hatilah, kita sekarang sudah mempunyai yang disebut Generative Adversarial Networks atau GANs, di mana ini menggunakan artificial intelligence dan machine learning untuk membuat dan mewarnai karakter manga secara otomatis. Berikutnya. Untuk itu kita memerlukan juga teknologi-teknologi lain, katakanlah di situ kita melihat ada yang disebut 3D scanning, fotogrametri, di mana seorang bisa duduk di dalam ruangan, di dalam lingkaran cahaya tersebut, lingkaran kamera tersebut, dan diambil hingga bisa mendapatkan data yang sangat akurat tentang bentuk muka, bentuk badan, bentuk apapun secara geometri dan juga teksturnya. Mungkin bagi mereka yang tertarik silahkan dipelajari tentang digital human. Digital human adalah sebuah terobosan baru di dalam teknologi. Bisa juga mempelajari Unreal Engine MetaHuman. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan high fidelity human yang merupakan bisa digunakan sebagai avatar nanti di dalam engine, di dalam games yang akan kita develop, ataupun di dalam animasi yang akan kita kembangkan. Atau boleh juga bagi mereka yang ingin mencoba bagaimana melakukan lip sync. Kalau dulu lip sync untuk animasi itu makan waktu yang sangat lama, silakan coba Omniverse-nya NVIDIA menggunakan modul audio to face mereka. Itu secara otomatis dari suara diterjemahkan menjadi gerakan mulut. Dan yang paling mengerikan lagi adalah kita sudah memprediksi pada suatu saat nanti ceritanya juga akan dibuat oleh artificial intelligence, visualnya juga akan dibuat oleh artificial intelligence, bahkan sampai ke level yang paling detail. Yang sangat kami khawatirkan adalah pada saat artificial intelligence ini, karena dia mempunyai kemampuan untuk reprogramming by itself, pada satu saat lain dia bisa memiliki pikirannya sendiri. Tapi mungkin itu salah satu bagian dari cerita Terminator ya, itu yang disebut Skynet. Berikut, ini adalah perangkat yang biasa kita gunakan di dalam membuat animasi ataupun visual effects, yaitu motion capture. Kebanyakan dulu motion capture menggunakan optical motion capture, tapi saat ini kita sedang mengarah ke inertial motion capture. Mengapa? Karena optical motion capture harganya terlalu mahal, harus puluhan ribu dolar. Kalau ini harga-harganya murah, saya di sini hanya menampilkan Rococo dan perception neuron, tapi ada juga Xsense dan sebagainya yang harganya jauh lebih terjangkau. Dan dulu kita punya ide, sama seperti yang kita bayangkan adalah kalau tari-tarian Bali itu bisa kita digitize dan kita jadikan itu menjadi data digital, maka kita memberikan extra mile untuk lifetime daripada budaya Bali sendiri. Oke, berikutnya.
Saya kira ini adalah standar biasa yang kita pakai, ini adalah pentahelix, di mana masing-masing peranan mungkin tidak usah saya jelaskan berikutnya. Dan ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan, sama seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Arief, adalah membuat sesuatu bertema budaya lokal tidak berarti harus 100% itu duplicate, tapi harus dimodernize dan disesuaikan dan diarahkan sesuai kebutuhan atau keinginan daripada audiens. Karena disitulah baru tercipta engagementnya masing-masing. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah value-nya. Value-nya yang harus disampaikan. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih banyak. Bapak sudah memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan tema ketiga kita oleh Bapak Daniel Harjanto mengenai menggali potensi industri animasi berbasis kearifan lokal. Ya, tapi mungkin ada satu saya lupa tadi. Saya menyebut beberapa hal. Tim dari Bromback ada di belakang. Ya, kalau boleh, saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Kalau Anda bisa menjawab 3 pertanyaan ini, akan dapat hadiah juga. Oke, ada 3 tantangan ya, ada 3 pertanyaan. Langsung mau disampaikan sekarang Pak Daniel? Supaya cepat saja. Pertanyaan pertama, tadi ada sebuah TV series bercerita tentang seorang gadis yang suka dengan rap. Apa judul TV series tersebut? Oh, moderator nggak boleh ya. Yang mana Pak Daniel? Yang ini. Ya. Ya, silakan berdiri. Ya. Okay. Silakan dijawab. Jawabannya dulu apa? Tes. Jawabannya karma. Oke. Lengkapnya Karma's World. Oke, Bu Anin silakan. Iya, dapat 1 hadiah. Goodie bag ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Kami ingin mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai sains. Apa judul TV series tersebut? Ya, itu yang di belakang. Ya, silakan. The Twist Scientist. Betul. Betul. Oke, terima kasih. Dapat 1 goodie bag juga. Oke, pertanyaan terakhir dari saya adalah Bromback Films itu mempunyai beberapa lokasi, yaitu di Toronto, Dublin, New York, dan sebutkan lokasi keempat. Gampang banget ya. Yang mana Pak? Yang ini. Pak Daniel paling depan. Di Bali Pak. Oke. Bali satu lagi yang belum disebut. Iya. Ya, saya kira itu aja 3 pertanyaan, tapi juga kami menyiapkan beberapa goodie bag lain bagi mereka yang bertanya untuk materi ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Daniel yang sudah memberikan kita goodie bag. Ada sebanyak 3. Tadi juga ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh beliau berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh dunia animasi saat ini dan juga mengenai perangkat-perangkat yang digunakan untuk motion capture dan lain-lainnya seperti yang sudah kita simak ya. Nah, sekarang kita akan buka untuk pertanyaan. Ada 1 sesi saja. Kita akan menerima 2 penanya. Silakan yang pertama Bapak di belakang. Oke, keduanya di belakang dulu. Yang paling belakang duluan baru yang di depannya ya. Iya, silakan sebutkan nama kemudian pertanyaannya apa. Terima kasih Bapak. Saya Gus Yogi dari UNUD. Nah, di sini saya senang sekali melihat anime. Jadi anime itu kan membangkitkan budaya di Jepang, di mana ada samurainya dan lain sebagainya. Jadi seperti Bapak juga memberikan kami bahwa budaya kita bisa seperti itu. Nah, apa aplikasi yang bisa dipakai untuk mewujudkan agar generasi muda kita ini bisa memperkenalkan budaya kita melalui konten-konten yang modern agar budaya kita eksis di internasional. Mungkin sekian dari saya, terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Suwirgi. Nanti kita akan terima tampung dulu ya Pak Daniel ya. 1 lagi silakan yang di depan ya. Disebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, selamat siang. Nama saya Gede Ajus Setiawan. Terima kasih waktu kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, kebetulan saya guru, ada tidak sekolah atau institut yang
terkoneksi dengan perusahaan Bapak atau rujukan dari Bapak untuk belajar tentang animasi ini? Karena banyak anak muda sekiranya di mana sih sekolah untuk menjadi seorang animator begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ajus. 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Suwirgi dulu, Pak Daniel. Berkaitan dengan beliau seneng sama anime, budaya Jepang. Terus gimana caranya biar budaya kita juga bisa diperkenalkan, aplikasi apa yang bisa digunakan seperti itu? Ya, saya kira dalam hal ini mungkin kita juga mempelajari tentang anime. Anime itu, mengapa muncul anime? Karena pada saat itu Jepang tidak punya dana atau biaya untuk membuat animasi seperti Disney. Jadi mereka melakukan pendekatan dengan penyederhanaan, tapi kalau kita lihat apa yang mereka buat, mungkin ada yang tahu tentang Gundam. Ya, Gundam itu sebetulnya adalah baju samurai Jepang yang dimodernisasi menjadi tokoh Gundam. Nah, inilah hal-hal yang harus kita lakukan sebetulnya kalau kita mau mengangkat tema Bali umpamanya, bukan melakukan copy langsung, copy paste, tapi kita harus mendesain itu sehingga sesuai dengan selera zaman. Bukan artinya kita merusak budaya, tetapi bagaimana kita tetap menjaga budaya ini untuk selalu hidup. Dan sekali lagi yang menurut saya adalah penting, itu tentang value. Value itulah yang mungkin kalau di kita adalah harmonis dengan alam, harmonis dengan sesama, harmonis dengan Tuhan. Itu value itu yang penting untuk dijaga. Seperti tadi saya katakan bahwa bagaimana kalau kita melakukan digitizing untuk semua gerakan tari Bali. Kita sudah melakukan inisiatif ini dengan Balai Diklat di Indonesia di Tohpati, merekam gerak tari Gambyuh kalau saya tidak salah. Waktu itu petugasnya adalah Pak Putu Sudiarte dari Bambu Media. Nah, apakah ini bisa kita lakukan untuk lebih banyak lagi seni tari di Bali, sehingga kita mempunyai data digital bukan hanya 2D seperti video, tapi kita mempunyai data gerak. Apakah kemudian data gerak ini bisa kita olah dan kita melakukan motion analysis di dalam data gerak tadi, agar kita bisa mengerti tentang apa gerakan-gerakan yang menjadi signature dari Bali. Saya kira ini bisa panjang lebar, mungkin perlu 2-3 jam kalau kita mau diskusi, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Hanya saja perlu komitmen bagaimana kita bisa melakukan itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Daniel untuk pertanyaan pertama dari Bapak Suwirgi. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan pertama yang sudah dijawab dengan sangat baik sekali. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Ajus, beliau adalah seorang guru. Pertanyaannya itu ada nggak sih sekolah yang terkoneksi dengan perusahaan Bapak? Ya, terus terang kami memiliki beberapa MOU dengan beberapa perguruan tinggi, dengan beberapa SMK yang ada di Bali juga, tapi juga dengan beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mungkin yang terakhir yang di Bali ini adalah kerjasama dengan ISI, tanda tangan MOU sudah dilakukan, dan mungkin nanti bisa menghubungi tim kami, itu kalau memang ingin mengadakan kerjasama dengan studio kami. Tapi sebelum saya lupa, untuk kedua penanya tadi, mohon goodie bag-nya. Ya? Sudah Pak Daniel, Oh, sudah diberikan. Sudah, ya. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Daniel dan juga kedua penanya. Pak Daniel sudah memaparkan materi berkaitan dengan tema kita, menggali potensi industri animasi berbasis kearifan lokal Bali. Sayangnya waktu kita sangat singkat sekali. Pak Daniel, mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta yang sudah hadir siang hari ini. Mungkin satu hal yang mau disampaikan sebagai penutup Pak Daniel kepada teman-teman kita yang antusias sekali siang hari ini. Satu hal yang saya ingin ulangi saja dari para pemaparan sebelumnya adalah just do it. Tidak ada halangan.
Kalau kalian suka dengan animasi, lakukan saja, nggak apa-apa. Mungkin orang tua, nanti kita perlu menghadapi orang tua yang bilang, kok main dengan komputer? Karena selalu bilangnya main dengan komputer, padahal itu bukan main, itu belajar umpamanya. Ya, tapi just do it, lakukan saja. Karena kembali kalau kita punya keinginan, pasti bisa tercapai. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Daniel untuk waktunya dan pemaparannya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada MC. Baik, terima kasih untuk moderator. Kepada narasumber saya mohon untuk tetap berada di depan karena acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata oleh Pemprov Bali yang akan diberikan oleh Made Artana selaku Ketua STIMIK Primakara. Untuk Bapak Made saya persilahkan. Kepada teman-teman media saya persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara pada sesi 3 kita pada hari ini. Dan kepada moderator juga terima kasih banyak telah memandu acara talk show kita dan saya persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama konferensi 3 mengenai digital art dan masa depan NFT. Dan selanjutnya nanti akan ada talk show produksi dan distribusi film bersama dengan Bapak Garin Nugroho di jam 13.30. Baik, setelah ini kita bisa melakukan sesi break time terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk ke sesi talk show produksi dan distribusi film. Dan nanti teman-teman bisa mengunjungi beberapa booth makanan yang ada di sebelah kiri dari Agung Room. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan.